Selamat datang di cerita Tyrant of the Otherworld Prison, di mana kita diperlihatkan beberapa orang yang memakai sebuah setelan keselamatan. Dan karakter utama pada cerita ini bernama Li Yi. Li Yi merupakan seorang penambang dari dimensi lain yang sudah terlatih. Setiap hari dirinya pakai khasma suit dan mempertaruhkan nyawa masuk ke dimensi untuk menambang batu energi. Lalu salah seorang dari penambang yang bertugas mencatat kehadiran atau supervisor memuji kinerja bagus dari Li Yi untuk bulan ini. Kalau laju kerja Li Yi terus seperti ini, Li Yi mungkin bisa lunasi hutang orang tuanya dalam setahun atau lebih. Mungkin kalau Li Yi terus bekerja selama 3 sampai 5 tahun lagi, Li Yi bisa beli apartemen kecil. Li Yi pun mengerti dirinya akan terus bekerja keras. Dalam pikiran Li Yi pun menyebut mereka sebagai kapitalis tanpa hati. Setelah utangnya lunas, dirinya akan pergi dari sini. Untuk apa dirinya kerja 3 sampai 5 tahun lagi? Itu tidak ada gunanya. Menurut Li Yi, radiasi dimensi lain memiliki kemungkinan 1 banding 1000 untuk membuat orang biasa menjadi orang yang telah awakening. Tapi itu juga mematikan. Kalau bukan karena terpaksa, siapa yang mau rela memakai baju pelindung dan bekerja di dimensi lain? Lalu saat ini seseorang pun bertanya kepada teman di sampingnya, apakah itu Li Yi? Orang yang dia bicarakan itu yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan 3 tahun yang lalu. Bukan cuma tidak dapat ganti rugi, Li Yi malah ditinggalkan dengan utang. Temannya pun membenarkan hal itu. Waktu itu grup Enggi ngotot kalau orang tua Li Yi menyebabkan kerugian sejumlah 1 juta dolar. Hingga nasib Li Yi sungguh kasihan. Orang itu pun bertanya apa yang harus dikasihani dari itu. Menurutnya Li Yi cuma lemah. Kalau dirinya akan mempertaruhkan semuanya biar perusahaannya bayar ganti rugi. Temannya kira dia mau bikin mereka bayar dengan nyawa. Orang ini bertanya apakah temannya bodoh. Mereka sudah mati, ambil nyawa mereka buat apa? Dapat uang itu jauh lebih berguna. Li Yi yang mendengar hal ini hanya berdiam diri dan tidak menanggapinya. Dalam pikiran Li memikirkan soal kata lemah ini. Menurut Li, terkadang seseorang jadi lemah bukan karena dirinya sendiri, tapi karena masyarakat, karena dunia ini sudah gila. Lalu mereka pun saat ini sampai di sebuah goa. Supervisor bertanya, apakah semua sudah siap? Ini saatnya mulai bekerja. Namun belum mereka masuk dalam gua tersebut. Tiba-tiba terjadi sebuah getaran dan seseorang berteriak menyebut kata gempa bumi. Lalu saat berhenti, supervisor pun bertanya soal gempa bumi ini. Ini cuma gempa kecil. Mengapa mereka semua teriak gempa-gempa besar? Lalu seseorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya tidak pernah dengar ada gempa di dimensi lain. Rekannya pun membenarkan hal itu. Dirinya sudah pernah bekerja di banyak zona dimensi. Tidak pernah dengar soal ada gempa. Mereka pun bertanya-tanya apakah mungkin ada monster yang muncul. Mereka pun seketika dilanda kepanikan. Jika tahu begini, mereka tidak usah kerja ke sini lagi. Dirinya dengar tempat ini dulu pernah ada alien. Makhluk itu lebih susah ditangani daripada insektoid atau binatang. Mereka pun seketika ingin berhenti sekarang karena terlalu berbahaya. Kembali supervisor meminta semua orang untuk diam. Supervisor menyebut bahwa zona ini sudah dibersihkan dari alien oleh para awakenir 3 tahun yang lalu. Tidak mungkin mereka muncul lagi. Di saat supervisor terus menceramahi mereka, tiba-tiba seekor monster muncul dan menusuk tubuh supervisor. Hal ini pun mengagetkan semua orang. Li pun sadar bahwa ini adalah alien, dan seketika banyak dari alien yang muncul secara tiba-tiba. Dan ini membuat semua orang lari ketakutan. Para alien pun mulai mengejar para manusia yang lari, dan mulai membunuh mereka satu persatu. Li pun menilai bahwa mereka berada lebih dari 10 kilometer dari pintu keluar letakan dimensi. Li pun bertanya-tanya apakah dengan lari mereka bisa selamat. Ini sudah benar-benar di luar kemampuan manusia untuk menghadapi ini. Di saat Li lari, tiba-tiba seseorang terlempar dan mengenai Li, hingga Li terlempar ke sebuah batu besar. Li pun terkena dampak yang cukup besar akibat benturan ini. Di saat itu, orang-orang pun kini berusaha melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Namun, mereka yang berada di mobil tidak lagi memperhatikan orang-orang yang selamat termasuk Li hingga meninggalkan mereka.
Namun pada kenyataannya mereka yang berada di mobil tidak bisa menyelamatkan diri. Dan seketika alien mencengkeram mobil tersebut dan menghancurkannya, serta membawa orang-orang yang ada di dalam mobil. Lee yang melihat hal ini tidak menyangka alien itu mengejar orang-orang yang ada di dalam kendaraan. Dan tak berselang lama mobil itu meledak. Namun di saat itu Lee memperhatikan para alien yang terbakar akibat ledakan mobil. Lee pun bertanya-tanya apakah kelemahan mereka adalah api. Melihat sebuah obor, Lee pun merasa hal ini patut dicoba. Di saat Lee hendak mengambil obor, tiba-tiba ada alien yang datang secara tiba-tiba. Lee pun segera melompat menghindari ini dan segera mengambil obor tersebut. Dan seketika Lee mulai mengayunkan obor tersebut ke arah alien. Alien pun seketika terdiam takut. Lee yang melihat respon dari alien menilai bahwa ini seperti yang dirinya kira. Lee pun seketika meminta semua orang mendengarkannya. Makhluk-makhluk itu takut dengan api. Lalu Lee pun ingat dengan kejadian 10 tahun yang lalu, saat sebuah gerbang tiba-tiba muncul di seluruh penjuru dunia. Makhluk serangga, monster, dan alien dari dimensi lain bermunculan melalui gerbang dan menyerbu bumi. Hanya mereka yang telah berevolusi yang awaken oleh radiasi, yang memiliki kekuatan untuk melawan monster-monster ini. Kemunculan Awakener bukan hanya memungkinkan umat manusia untuk menutup gerbang, tapi juga membuka era baru untuk penjelajahan dan mengembangkan energi dimensi baru bagi umat manusia. Sayangnya, mereka termasuk dirinya bukanlah orang yang telah awaken. Mereka hanyalah orang biasa. Bertahan hidup di dunia ini saja sudah menghabiskan segala tenaga mereka menghadapi monster dari gerbang. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Lalu saat ini orang-orang yang telah mengambil obor pun mengatakan bahwa obor ini juga tidak akan bertahan lebih lama. Lee pun seketika memberitahu orang itu mengenai sebuah ruang penyimpanan. Ada bensin di ruang penyimpanan. Jika mereka blokade pintunya dengan api, mungkin mereka bisa bertahan sampai tim penyelamat tiba. Lee pun seketika mengambil komando dan meminta semua orang yang memegang obor untuk berdiri membentuk lingkaran dan mundur perlahan. Mereka pun kini mundur perlahan hingga mendekati sebuah gua. Di saat dekat, Lee seketika meminta seseorang untuk menyiramkan bensin di pintu masuk. Dengan cepat seseorang melakukannya. Di saat bensin menyebar, mereka pun seketika melempar obor tersebut ke bensin yang ditumpahkan. Dan seketika membakar bensin tersebut beserta alien yang mencoba mendekat. Lalu seorang pria tua pun mengucapkan terima kasih kepada Lee. Jika bukan karena Lee, mereka sudah mati di luar sana. Orang lain pun membenarkan hal itu. Kalau ada apa-apa, katakan saja dirinya pasti akan membantu Lee. Lalu di saat itu, Lee pun terfokus dengan sebuah patung yang ada di gua itu. Lee pun bertanya soal patung ini. Pria tua pun menyebut bahwa patung ini ditemukan sudah lama di dalam terowongan tambang. Dirinya rasa pengawas berencana menyeludupkannya untuk dijual di pasar gelap. Jadi dia menyimpannya di sini. Lee pun menilai bahwa ini kelihatannya cukup kuno. Lalu saat ini seseorang mencoba menggunakan alat komunikasi hingga seseorang merespon dan memanggil tambang sektor 7 untuk menjawab pesan ini jika mendengarnya. Rekannya pun menjelaskan situasinya serta bertanya kapan petugas akan datang untuk menyelamatkan mereka. Petugas pun menyebut bahwa pesan telah diterima. Bantuan akan datang dalam 5 jam. Mereka pun kaget mendengar waktu 5 jam ini. Seseorang pun bertanya, apakah tidak bisa lebih cepat lagi? Namun di saat itu tiba-tiba sambungan pun terputus. Mereka pun seketika dilanda kepanikan. Sekarang mereka harus bagaimana? Energinya juga hampir habis. Daya pelindung di pakaian mereka cuma bisa bertahan 1,5 jam lagi. Seseorang pun menyebut bahwa dirinya tidak mau mati. Masih ada istri dan anak yang menunggu di rumah. Seseorang dari mereka pun menyarankan, bagaimana kalau mereka nekat menembus? Kalau ada satu saja yang bisa kabur, itu lebih baik daripada dia menunggu mati. Lalu Lee pun seketika memperhatikan kondisi pakaiannya, yang menunjukkan angka 61%. Lee pun menilai bahwa energi di pakaiannya sudah tidak banyak. Semoga tim penyelamat segera tiba. Lalu tiba-tiba beberapa orang seketika mengangkat senjata dan meminta semua orang untuk diam dan dengarkan mereka.
Energi di pakaian semua orang tidak akan cukup sampai penyelamat tiba. Dalam situasi ini, seseorang harus berkorban, seperti orang tua atau anak yatim. Mereka tak punya keluarga dan hanya terbenam dalam hutang. Hidup hanya penderitaan. Mereka pun bertanya kepada Li, bagaimana kalau Li berikan baterainya kepada mereka? Li pun sangat kesal dengan perlakuan ini. Namun, orang itu seketika memukul Li dengan senjatanya serta bertanya, apakah Li melawan? Orang itu pun meminta Li untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana Li akan melawan. Mereka pun seketika melepas pelindung muka Li dan mengatakan bahwa dirinya akan membantu Li. Siapa tahu terpapar radiasi bisa memicu kebangkitan Li. Rekannya pun membenarkan hal itu. Kalau Liu terbangun, Li mungkin jadi pahlawan penyelamat mereka. Li pun menjadi tidak berdaya saat pelindung mukanya terlepas. Li pun menegaskan jika dirinya terbangun, hal pertama yang akan dirinya lakukan adalah membunuh mereka. Orang itu pun menyebut bahwa kesempatan untuk terbangun hanya 1 dari 1000. Li kira dirinya seberuntung itu. Dan kembali mereka mengambil baterai Li. Lalu mereka pun kembali bertanya kepada orang-orang, siapa yang ingin di awakening selanjutnya? Tiba-tiba seseorang mendorong 2 orang ke depan, serta meminta mereka untuk mengambil punya kedua orang ini dan jangan punya dirinya. Orang ini pun seketika lari dan menuju sebuah mobil. Mereka pun berusaha menghentikan pria ini kabur. Pria ini pun menekankan kalau mereka akan mati lebih baik mati bersama. Dan seketika pria ini kabur menggunakan mobil tersebut dan bersamaan dengan itu, patung kuno pun jatuh tepat di depan Li dan mereka pun mencoba menghentikan mobil tersebut. Mereka khawatir mobil ini akan menghancurkan blok kade api di depan pintu masuk. Jika blok kade hancur, mereka semua akan mati. Li pun bisa mendengar kegaduhan yang terjadi, di mana blok kade api hancur dan alien mulai masuk ke dalam. Li yang menatap patung kuno ini bertanya, apakah patung ini sedang tertawa? Bahkan patung kuno bodoh ini ikut mengejek dirinya. Dan tiba-tiba alien yang masuk pun kini menghancurkan patung kuno dan mengarah ke arah Li. Li yang dihadapkan dengan alien pun bertanya-tanya, mengapa dirinya harus menanggung semua ini? Apa hanya karena dirinya lemah? Selama dirinya hidup, orang-orang meminta dirinya untuk segera pergi. Orang tua Li sudah mati, kerabat dan keluarga pun tidak ingin membesarkan dirinya yang miskin ini. Belum lagi orang-orang sekitar yang menagih dirinya uang dengan semena-mena. Hanya karena orang tuanya mati, dirinya harus menanggung semua utangnya. Lalu perusahaan pun mengusir dirinya dan menyebut dirinya sudah gila karena ingin menyelidiki bagaimana orang tuanya meninggal serta masih ingin menuntut perusahaan. Mereka pun melempar semua surat tuduhan yang Li kirim. Semuanya sudah sampai di tangan bos perusahaan. Bos pun bertanya, apakah Li tidak mau kompensasi dan hanya ingin kebenaran. Dengan ini dirinya akan memberi Li sebuah kebenaran. Kebenarannya adalah orang tua Li yang tidak berguna itu melakukan operasi yang melanggar aturan yang menyebabkan insiden. Mereka tidak hanya tidak akan memberikan kompensasi, tetapi juga akan menuntut Li atas jutaan kerugian yang disebabkan orang tua Li. Bukankah lebih baik Li dulu menandatangani persetujuan kompensasi dan menerima puluhan ribu kompensasi, tapi mengapa Li harus memilih kebenarannya? Hutang Li sekarang menjadi tanggung jawab dirinya untuk ditagih. Interest 30.000 setiap bulan melunasi prinsipal dalam 3 tahun. Setiap tanggal 15 dirinya akan mengirim orang mencari Li. Jika tidak ada uang, jangan salahkan mereka jika bertindak kasar. Namun jika melihat kondisi Li, dirinya merasa kasihan. Maka dari itu dirinya akan memberi Li jalan keluar. Pergilah menjadi penambang dimensi. Ini satu-satunya pekerjaan yang mungkin bisa melunasi hutang Li. Li pun menilai mati atau hidup. Meskipun mati, dirinya tidak akan membiarkan mereka tenang. Apa salahnya menjadi lemah? Siapa yang menentukan bahwa lemah harus patuh menerima kematian? Dan seketika Li di akhir kesadarannya menggigit alien ini sekuat tenaga. Hingga alien ini melepaskannya. Li pun menilai bahwa alien ini benar-benar menjijikan. Namun di saat ini di bawah alam sadar Li, patung Jono pun berbicara kepada Li dan mengatakan bahwa dirinya kira Li bisa meledakkan potensialnya. Ternyata hanya perjuangan yang sia-sia sebelum kematian.
Li pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa masih untung dirinya menggigitnya. Lantas, bagaimana dengan patung kuno? Patung bau busuk akan dihancurkan berkeping-keping oleh alien itu. Patung kuno ini pun mengatakan bahwa sekarang hanya dirinya yang bisa menyelamatkan Li. Selama Li dengan patuh menyerahkan tubuh Li kepada dirinya. Namun Li pun seketika menolak hal ini. Dirinya lebih baik mati daripada dipermainkan, terutama oleh monster jelek seperti patung kuno. Patung kuno pun tertawa dan bertanya soal lebih baik mati daripada menyerah ini. Patung kuno pun menyebut Li bodoh dan goblok. Apakah Li pikir Li punya kualifikasi untuk menolak? Dan seketika sebuah jendela sistem pun muncul yang mengatakan bahwa sistem Shadow pun aktif. Dan seketika alien yang hendak menginjak Li pun kini diserang oleh aura bayangan yang menarik kepalanya hingga membentur permukaan tanah. Li pun seketika bangkit dengan tubuh diselimuti bayangan hitam, atau yang sering dikenal sebagai Shadow Mewing. Shadow Mewing pun bertanya, apakah tadi alien ini yang menginjak patungnya? Dan seketika sebuah bayangan menyerupai kaki berukuran besar pun menginjak alien ini hingga remuk. Shadow Mewing pun mengatakan bahwa dirinya ini sangat pendendam. Dan kehadiran Li ini membuat alien bereaksi. Di saat alien ingin menyerang Li, Shadow Mewing pun menyebut alien ini sangat berisik dan melemparkan sebuah bayangan kepada alien hingga memproyeksikan sebuah wajah. Dan seketika wajah ini membuka mulutnya hingga menelan alien ini. Di saat mulut bayangan menutup, kepala alien pun seketika terpotong. Shadow Mewing pun menyebut bahwa baunya memang menjijikan. Dan kini selanjutnya adalah untuk para sampah manusia ini. Shadow Mewing pun seketika mencengkeram manusia-manusia ini. Mereka pun bertanya apa yang sedang Li lakukan. Jika Li berani menyentuh dirinya, dirinya akan melaporkan Li ke perusahaan. Shadow Waming pun mengatakan bahwa dirinya penasaran bagaimana reaksi Li setelah tubuh Li ini dirinya kembalikan. Lalu orang-orang ini pun memohon ampun kepada Li dan meminta Li untuk tidak membunuh mereka. Li tidak bisa memperlakukan mereka seperti ini. Lagi pula kalau bukan karena mereka, Li juga tak akan tahu kalau Li bisa menjadi seorang adventure. Mereka sedikit keterlaluan terhadap Li, tapi Li berhasil awakening. Mendengar hal ini, Li bertanya apakah menurut mereka dirinya harus berterima kasih kepada mereka. Mereka pun menyebut bahwa Li tidak perlu berterima kasih. Cukup anggap tak terjadi apa-apa lalu lepaskan mereka. Li pun menekankan bahwa dirinya tidak akan melepaskan mereka. Dirinya juga akan membantu mereka. Dan seketika Li melepas pelindung wajah mereka, hingga mereka kesulitan untuk bernapas. Dan pada akhirnya mereka terluka saat menghirup udara di area itu. Dan seketika Li mengambil baterai milik mereka berdua, dan berjalan ke sisi lain. Orang-orang pun meminta Li untuk tidak membunuh mereka. Mereka sama sekali tidak melakukan apapun. Namun nyatanya Li malah memberikan baterai kepada dua orang itu. Shadow Mewing pun seketika berbisik kepada Li dan meminta Li untuk menyingkirkan rasa iba yang tak berguna itu. Itu hanya akan membuat Li celaka. Li pun meminta Shadow Mewing untuk menutup mulutnya. Dirinya tidak membutuhkan perintah dari Shadow Mewing. Shadow Mewing pun menyebut bahwa dirinya ingin lihat saat nyawa Lai di ujung tanduk. Apakah Li sekeras ini? Lalu saat Li berjalan keluar, para alien mutan pun masih banyak berkumpul. Li pun tidak menyangka di luar gua masih ada sebanyak ini. Shadow Mewing pun meminta Li menyerahkan kendali tubuhnya kepada dirinya, atau Li menghadapi alien ini sendirian. Namun di saat Li menghadapi para alien, tubuh Li gemetar. Shadow Mewing pun mengejek Li yang hanya menghadapi makhluk rendahan seperti ini saja sudah membuat Li gemetaran. Shadow Mewing pun meminta Li untuk memikirkan ini baik-baik. Tanpa kekuatan miliknya, Li bukanlah apa-apa. Li pun menegaskan bahwa dirinya sudah mengatakan dirinya tidak butuh perintah Shadow Mewing. Di saat alien maju, Li segera melompat menghindari ini. Li pun tidak menyangka bahwa tubuhnya akan terasa sangat ringan. Dan kembali saat alien menyerang Li, segera Li menahan serangan ini dengan kedua tangannya. Dan di saat yang sama, alien datang dari arah belakang Li. Menyadari hal ini, Li ternyata mampu merespon serangan ini dan menghindarinya. Li pun tidak menduga ini,
Bahkan reaksi dan kecepatannya jauh meningkat. Kembali di saat alien maju menyerang, Lee bersiap untuk melawan. Shadow Mewing pun menyebut meski sudah dikunci dengan sistem shadow-nya, kemampuan Lee ternyata cuma segini. Lee benar-benar sampah. Lee pun mengatakan bahwa dirinya bisa mengatasinya dan meminta Shadow untuk menutup mulutnya. Hingga Lee melepaskan pukulannya yang membuat alien tersebut terlempar. Lee pun nampak kaget dengan kekuatannya yang telah meningkat drastis. Namun, Lee sadar hanya dengan serangan fisik saja jelas tak cukup untuk melukai alien ini. Lee pun berharap dirinya punya senjata di tangan. Dan tanpa Lee sadari, sistem merespon keinginan Lee dan memunculkan sebuah belati. Lee yang melihat hal ini bertanya-tanya apakah belati ini hasil materialisasi dari bayangan. Jika demikian, maka akan dirinya coba apakah ini cocok atau tidak untuk dirinya. Dan dengan sekali ayunan alien tersebut terbelah menjadi dua. Lee pun tersenyum dengan hal ini. Ternyata dirinya juga bisa membunuh seorang mutan alien. Lee pun bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar sudah menjadi seorang adventure. Dan kembali serangan mutan datang. Hingga Lee menerima sebuah serangan. Namun Lee dengan cepat membalas serangan ini. Lee pun seketika berlari menuju para alien ini. Dan menilai bahwa akhirnya dirinya punya kekuatan untuk melawan. Hingga pada akhirnya pertarungan terus berlanjut. Sampai semua alien berhasil dikalahkan. Lalu sebuah notifikasi pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Lee Yi bahwa dia telah berhasil dipromosikan menjadi Adventure Rank E. Kemudian berpindah di sebuah rumah sakit. Perawat yang kini memeriksa keadaan Lee setelah evakuasi pun menyebut tidak ada luka maupun penyakit. Semua data normal. Namun dirinya merasa heran mengapa masih belum sadar. Dokter pun menyebut bahwa para adventure memang begitu. Tubuh mereka kelelahan parah dan perlu menyesuaikan diri dengan level baru mereka. Perawat pun takjub karena ada adventure baru. Perawat pun penasaran rank, apakah Lee? Dokter yang melihat perawat pun merasa heran dan bertanya mengapa perawat sangat bersemangat. Soal rank, tunggu saja sampai Lee sadar. Segera dokter mengajak perawat untuk ke ruang berikutnya. Perawat pun seketika merasa berat meninggalkan Lee sendirian, karena Lee terlihat sangat tampan seperti Mimin. Kemudian, Shadow Mewing pun muncul dan bertanya-tanya mengapa malah manusia ras rendahan, dan masih rank E juga dengan status dan kekuatan dirinya setelah Lee awaken paling tidak harus rank S. Walaupun tidak minimal rank A dan yang paling buruk adalah rank B, tapi sekarang malah terjebak dalam tubuh rank E yang lemah ini. Walaupun demikian, Lee cukup menarik. Seorang rank E biasa bisa mengaktifkan sistem Shadow Mewing dan langsung memanifestasikan Shadow Form pada percobaan pertama. Sayangnya daya pemahamannya terlalu rendah. Rank E bahkan tidak sanggup menanggung 1/10.000 kekuatan dirinya. Lalu saat itu Lee sadar. Lee pun tidak menyangka Shadow Mewing ada di sini. Lee pun bertanya, siapakah Shadow Mewing ini? Mengapa terus mengejar dirinya? Shadow Mewing pun memanggil Lee dengan sebutan manusia rendahan dan memintanya untuk mendengarkan dirinya baik-baik. Dirinya berasal dari ras kuno, penguasa abadi The Silent Amber, penguasa sejati alam neraka multidimensi. Dirinya memerintahkan Lee untuk menyerahkan tubuhnya. Setelah dirinya merebut takhta dari para pengkhianat bangsanya, Lee pasti akan mendapatkan imbalan besar. Dalam pikiran Lee menyebut ini omong kosong. Apa itu Silent Ember? Bahkan dirinya belum pernah mendengar namanya. Shadow Mewing juga muncul sok agung seperti kecoa. Tak mungkin dirinya menyerahkan tubuhnya ke makhluk hitam jelek macam Shadow Mewing. Namun, Shadow Mewing nyatanya bisa mendengar ucapan Lee yang menyebutnya seperti kecoa, hitam dan jelek. Shadow Mewing pun tidak menyangka manusia rendahan seperti Lee sangat berani. Lalu Shadow Mewing pun meminta Liu untuk tidak perlu banyak bicara. Menyerahkan tubuh Lee adalah satu-satunya nilai hidup Lee. Kembali Lee bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa harus dirinya yang harus menyerahkan tubuh? Apa ini yang namanya evil spirit possession? Namun Lee pun kini mulai memikirkan hal-hal yang aneh dari Shadow Mewing yang menginginkan ketampanannya.
Li pun menduga bahwa Shadow Mewing sakit parah dan dirinya tidak perlu mempedulikannya. Namun jika Shadow Mewing cowok dan itu berdiri, dirinya harus bagaimana? Li pun menolak hal ini. Dengan wajah begini, dirinya tidak bakal bisa bangkit lagi. Dirinya mending mati sambil menjaga harga dirinya. Jujur saja, ini tidak mungkin berhasil. Mereka bukan dari dunia yang sama, tapi jika Shadow Mewing marah dan nekat, bisa-bisa dirinya juga ikut mati. Semacam Demon Pang kalau masuk neraka bareng, mereka tidak akan bisa dipisahkan. Jika begitu, apa yang harus dirinya lakukan? Shadow Mewing yang mendengar semua ocehan dalam pikiran Lee pun seketika kesal dan meminta Lee mencukupkan ini. Apa yang Lee pikirkan semuanya kacau. Shadow Mewing pun mengatakan bahwa ini benar-benar akan menghancurkan dirinya. Mengapa waktu itu dirinya harus memilih manusia dengan rank E? Kalau saja saat itu berbeda keadaannya, dirinya lebih pilih anjing tua daripada si sampah rank E ini. Dalam 3 hari jika Lee belum naik ke rank D, dirinya akan menghapus Lee sepenuhnya. Dan seketika Shadow Mewing melempar Lee ke sebuah dimensi lain. Lee pun seketika bingung dengan hal ini dan bertanya-tanya, bukankah tadi dirinya di rumah sakit, sekarang ini di mana? Shadow Mewing pun menyebut bahwa di balik gerbang alam abis ini adalah rank E, trailness milik bangsanya. Setiap anggota klan Skybearer hanya boleh ikut sekali setelah dewasa. Karena Lee menjadi inang tubuhnya, maka kesempatan ujian ini tereset. Saat monster muncul, notifikasi menyebut bahwa monster ini adalah Shield Battle Warrior. Lee pun merasa heran mengapa dirinya bisa tahu spesies ini. Shadow Mewing mengatakan bahwa sistem Shadow yang dirinya berikan kepada Lee membaca langsung dari basis pengetahuan. Shadow Mewing pun meminta Lee membiasakan hal itu. Lee pun kini bersiap diri dan mengeluarkan senjata belatinya. Dan tak berselang lama, Shield Battle Warrior menyerang. Lee pun merespon hal ini hingga mereka terlibat aksi balas serangan dengan kecepatan tinggi. Lee pun seketika melihat bahwa di belakangnya ada titik butanya dan seketika menyerangnya. Namun nyatanya serangan ini tidak berhasil dan kembali Shield Battle Warrior menyerang Lee. Namun Lee berhasil menahan serangan ini dengan beratinya hingga terdorong. Lee pun tidak menyangka cangkangnya sangat keras. Shadow Mewing pun seketika menyebut Lee goblok, serta bertanya apakah strategi Lee cuma menabraknya saja. Lee pun seketika maju dan mengatakan bahwa dirinya tidak kebutuh Shadow Mewing untuk ikut campur dalam caranya bertarung. Mendengar hal ini, Shadow Mewing pun mengerti serta mengatakan untuk tidak meminta bantuannya kalau Lee kalah. Hingga Lee menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Lee pun merasa kesal karena Shield Battle Warrior ini tidak mempunyai titik lemah. Dan pada akhirnya Shield Battle Warrior berhasil memberikan serangan balasan. Hingga membuat Lee terlempar dan membentur dinding dengan sangat keras. Shadow Mewing pun menyebut Lee sebagai udang kaki lemas rank E dan meminta Lee untuk bangkit. Dan di saat itu Lee memperhatikan sebuah cairan hijau yang ada di pakaiannya. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah darah dari Shield Battle Warrior. Lee pun seketika tersenyum. Akhirnya dirinya menemukan letak kelemahan Shield Battle Warrior. Lalu Lee pun kini bersiap untuk menyerang dan tanpa disadari mengaktifkan Shadow Eye. Dengan ini mereka akan lihat siapa si kaki lembek ini. Shadow yang memperhatikan Lee pun tidak menduga bahwa dalam serangan kali ini Lee akan memadukan kemampuan Shadow Eye untuk menyerangnya. Dan saat Lee menyerang, benar aja Lee mampu memotong kaki milik Shield Battle Warrior. Shadow Mewing pun kembali mengatakan kepada Lee bahwa ini menyedihkan. Semua usaha itu hanya untuk memotong satu kakinya. Lee pun merespon hal ini dan menyebut bahwa tanpa satu kaki di depannya sebagai pelindung, untuk mengenai titik lemahnya akan jadi jauh lebih mudah. Shadow Mewing pun bertanya-tanya soal titik lemah ini. Namun dalam pikiran Lee untuk melakukan hal itu, dirinya butuh senjata yang lebih efektif. Sistem bayangan pun seketika merespon hal ini dan membentuk sebuah senjata baru berbentuk tombak. Dengan cepat, Lee maju menyerang Shield Battle Warrior hingga membuatnya terlempar ke langit ketujuh. Lee pun menyebut ada alasan mengapa Shield Battle Warrior ini selalu menempel ke tanah. Karena titik lemahnya ada di bagian perut dan seketika Lee membunuhnya. Lee dengan napas terengah-engah pun pada akhirnya menang.
Shadow Mewing yang melihat kondisi Lee pun menyebut bahwa Lee baru membunuh satu Shield Battle Warrior, namun sudah ngos-ngosan seperti ini, dan menanyakan apakah Lee udah berumur. Lalu Lee mengambil sebuah batu kristal yang jatuh dari Shield Battle Warrior dan bertanya, apakah ini? Rasanya seperti ada kekuatan yang mengalir masuk ke dalam rahimnya. Dan notifikasi mengatakan bahwa tingkat terobosan ke rank D naik sebanyak 0,2%. Shadow Mewing menyebut Lee bodoh dan menyebut itu adalah Energy Stone. Kadang bisa menaikkan level kemampuan Lee. Kemudian Lee pun mendengar sesuatu di depannya dan menyebut bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat. Tapi dirinya tidak bisa melihat siapapun. Shadow Mewing pun bertanya mengapa Lee tidak menggunakan Shadow Eye-nya lagi. Lee pun dengan polosnya bertanya itu skill apa lagi. Shadow Mewing pun mengatakan bahwa Lee hanya perlu mengumpulkan shadow energi ke dalam matanya untuk mengaktifkan skill Shadow Eye. Dan notifikasi pun menyebut bahwa skill Shadow Eye level 1 telah aktif. Lalu tiba-tiba sebuah serangan jarum beracun datang ke arah Lee. Dengan cepat Lee menghindari serangan ini. Lee pun bertanya-tanya, apa sebenarnya benda cepat yang mundar-mandir ini? Ini membuat Lee annoying. Dan seketika serangan itu datang lagi dari arah belakang. Menyadari hal ini, kembali Lee menghindarinya. Lee pun seketika bertanya kepada Shadow Mewing, skill Shadow Eye ini gagal atau bagaimana? Mengapa dirinya tetap tidak bisa melihatnya dengan jelas? Shadow Mewing pun menyebut bahwa itu bukan skillnya yang gagal, tapi karena kekuatan Lee terlalu lemah. Mendengar hal ini, Lee pun mengerti jika demikian, dirinya akan mengumpulkan lebih banyak energi Shadow lagi. Shadow Mewing yang melihat Lee pun menilai seorang pemula biasa bisa mengendalikan shadow energi sejauh ini. Ini akan semakin menarik. Lalu setelah Lee mengumpulkan lebih banyak shadow energi, Lee akhirnya mampu melihatnya. Pertama ada Workbug Monster kelas I yang memiliki skill Living Sword Insect yang dijuluki sebagai pemanen kepala. Kedua ada Stinger Shooter kelas I ahli dalam menembakkan duri beracun dari jauh. Shadow Mewing yang melihat Lee menyebutkan monster-monster ini mengatakan bahwa sepertinya Lee sudah mulai terbiasa dengan database dari sistem bayangan. Namun di saat itu Lee pun sedikit cemas saat memperhatikannya lebih jauh. Jumlahnya terlalu banyak. Shadow Mewing pun mengatakan bahwa mereka manusia punya pepatah. Kalau manusia hanya melihat satu kecoa, artinya tempat gelap ini sudah penuh dengan kecoa. Dan seketika semua monster serangga ini maju mengepung Lee. Lee pun seketika mengambil langkah mundur serta mencari posisi yang sempurna. Shadow Mewing pun menyebut ini lumayan. Lee tahu mencari posisi untuk menghindari serangan dari segala arah. Lee pun kini bersiap dan seketika menggunakan dua senjata belati. Dan seketika energi Shadow Mewing pun meluap dan membuat serangga yang mendekat terlempar. Shadow Mewing pun kaget dengan hal ini. Lee sudah bisa membangkitkan bentuk kedua dari Shadow Eye secepat ini. Untuk seorang rank E, ini kejutan yang cukup besar. Notifikasi pun menyebut bahwa ini adalah Shadow Eye level 2. Saat bayangan menjadi matanya, setiap detik jantung musuhnya adalah lonceng kematian. Lalu saat pertempuran dimulai, Li Yi yang menghindari semua serangan monster pun menilai bahwa gerakan para monster itu sepertinya melambat setidaknya 2 kali lipat. Lalu di saat itu Li Yi melihat sebuah tanda ungu di beberapa bagian tubuh monster. Lee pun bertanya-tanya apakah itu kelemahan mereka. Bersamaan dengan itu, notifikasi pun menyebut bahwa itu adalah titik lemah dari Stinger Shooter. Shadow Mewing pun menyebut bahwa inilah manfaat setelah Shadow Eye menembus level kedua. Begitu kelemahannya terbaca, serangan Lee bisa menembus pertahanannya. Lee pun mengerti serangan mereka ada di bagian bawah tubuhnya. Dan seketika Lee menggunakan skill lainnya yaitu Shadow Throne Grand Burial hingga memicu tombak bayangan muncul dan menusuk target dari bawah tanah. Notifikasi kembali muncul dan mengatakan bahwa Shadow Throne Grand Burial adalah teknik yang menusukkan bayangan ke tanah dan menyerang dari bawah. Ini merupakan serangan area. Lee pun pada akhirnya mendapatkan beberapa Energy Stone, hingga membuat tingkat terobosan ke rank D naik menjadi 2,7%. Menyadari hal ini, Lee pun mengetahui bahwa satu Stinger Shooter hanya memberinya poin pengalaman sebesar 0,7%. Karena sekarang dirinya sudah tahu kelemahan mereka,
Dengan ini dirinya akan menyelesaikannya dengan cepat dan menghabisi mereka semua dalam sekali serang. Lee juga tidak menyangka hanya dengan Shadow Eye level 2 saja, akurasinya bisa meningkat sejauh ini, dan dengan cepat tingkat keterobosan ke rank D sudah mencapai 5,3%. Namun di saat itu sesuatu datang secara tiba-tiba ke arah Lee, namun berkat reaksi cepatnya, Lee mampu menghindarinya. Lee pun bertanya-tanya apa yang barusan itu. Shadow Mewing pun menyebut bahwa gerakan Lee cepat, tapi sayangnya otak Lee lambat dan bodoh. Lee pun seketika memperhatikan monster itu, dan Lee dapat melihatnya dengan jelas bahwa itu adalah Warp Reaper Bug. Lee pun tiba-tiba mengubah bentuk senjatanya lagi. Shadow Mewing yang memperhatikan hal ini kaget. Lee ternyata mengubah salah satu berartinya menjadi cambuk. Dan dengan cepat Lee menangkap Warp Reaper Bug dengan cambuknya. Dan dengan cepat Lee memenggal kepala Warp Reaper Bug. Namun nyatanya para monster tidak mengizinkan Lee untuk mengambil napas, hingga Stinger Shooter kembali melepaskan jarum beracunnya. Lee pun mengatakan bahwa ternyata mereka sangat suka menembak, dan Lee nyatanya kali ini mengkombinasikan senjata cambuk dengan belatinya, dan dengan cepat menghabisi mereka. Dan saat ini tingkat keterobosan rank D berada di angka 12,1%. Lalu tidak berhenti sampai di situ, Lee kembali mengubah senjatanya menjadi cambuk dan menangkap semua belalang dan menjatuhkannya. Shadow Mewing pun menyebut bahwa setidaknya sekarang penampilan Lee pantas disebut petarung sejati. Walaupun gaya bertarungnya agak jelek, hadiah dari Shadow Eye meningkatkan seluruh indera Lee dari mulai refleks, kekuatan, dan kendali bayangan. Inilah alasan teknik ini dinamakan Gift of the Shadow Eye. Namun, Gift of the Shadow Eye juga menguras energi mental Lee secara besar-besaran. Itulah harga yang diminta Shadow Eye dari Lee. Shadow Mewing pun bertanya, apakah ini sudah sampai batas kemampuan dari Lee? Lalu Lee sendiri menilai bahwa penglihatannya mulai kabur. Padahal dirinya baru saja memperoleh kekuatan ini. Kekuatan untuk membalas dendam. Dirinya tidak boleh tumbang di sini. Dan notifikasi pun menyebut bahwa waktu yang tersisa di alam rahasia ini adalah 15 jam 28 menit 42 detik lagi. Lee pun mulai mengingat para bedebah dari NJ Group. Berani-beraninya mereka menutupi kebenaran tentang kematian orang tuanya dan memaksa dirinya menggali tambang untuk melunasi hutang. Lee pun pada akhirnya terus mengamuk selama berjam-jam. Notifikasi pun terus memberitahu Lee mengenai sisa waktu dari 8 jam 13 menit, di mana tingkat keterobosan sudah sampai 58,79%. Lalu saat sisa waktu 5 jam 45 menit, tingkat keterobosan sudah berada di angka 70,1%. Lalu saat sisa waktu 3 jam 53 menit, tingkat keterobosan berada di 81,3%. Dan saat sisa waktu 1 jam 27 menit, tingkat terobosan mencapai 94,8%. Lee pun menyebut bahwa semua ini terjadi karena dirinya hanyalah orang biasa. Sekarang dirinya punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Dirinya tidak akan menyerah. Dirinya akan membalas dendam. Lee pun berjanji akan menyeret semua bedebah itu ke neraka jahanam, memaksa mereka berlutut di makam orang tuanya dan menyesali semuanya. Dan saat ini sisa waktu adalah 2 menit 15 detik. Dan tingkat keterobosan Lee sudah mencapai 95,4%. Shadow Mewing pun menilai bahwa rupanya kebencian manusia sangat cocok dengan sistem Shadow. Bahkan, bisa memperkuat energi bayangan itu sendiri. Waktu yang dijanjikan hampir tiba. Lee harus mempercepatnya. Dan saat ini tingkat terobosan sudah mencapai 96,1%, dan poin ini terus meningkat seiring dengan hitung mundur dari waktu yang tersisa. Lalu Shadow Mewing pun bertanya, apakah Lee benar-benar mau melepaskan semua energi bayangan sekaligus? Apakah Lee tidak takut tubuhnya meledak? Lee pun menyebut bahwa itu tidak masalah, tinggal sedikit lagi. Asal dirinya dapat menjadi lebih kuat, dirinya rela mempertaruhkan segalanya. Dan Lee pun seketika melompat ke arah gerombolan monster dengan semua energi Shadow di tangannya. Hingga notifikasi pun menyebut bahwa sisa waktu adalah 1 detik. Hingga waktu pun berbunyi tanda waktu telah habis. Di saat yang sama, Lee pun kini melepaskan semua energi Shadow ke arah semua monster serangga.
Dan bersamaan dengan habisnya waktu, tingkat terobosan tingkat D telah mencapai 100%, dan Lee berhasil naik ke rank D. Lee pun kini bisa bernapas lega karena akhirnya bisa menyelesaikan alam rahasia ini. Shadow Mewing pun menyebut bahwa tadi nyaris tidak sampai. Sekarang dirinya bisa memanggil Lee dengan sebutan D kecil. Lalu di saat itu perhatian Lee teralihkan dengan sebuah senjata. Shadow Mewing pun mengatakan bahwa sarang serangga ini dulunya tes lapangan pemula bagi orang-orangnya. Dengan ranking sistem manusia, belati ini seharusnya adalah kelas A. Lee pun seketika bingung. Shadow Mewing menyebut ini adalah belati. Bukankah ini adalah Great Sword? Lee pun bertanya, apakah orang-orang Shadow adalah raksasa? Shadow Mewing pun menyebut dibandingkan dengan kekuatan bayangannya, senjata ini tidak ada apa-apanya. Lee pun mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Lalu saat ini Shadow Mewing pun membantu Lee memungut semua senjata yang ada di sini. Shadow Mewing juga mengatakan bahwa Lee bisa menggunakannya dengan cara lain. Lee pun menyebut apakah maksud Shadow adalah dijual. Tapi cuman orang rank D lanjutan yang bisa menjual peralatan. Jadi mereka berhenti dulu di sini dan mereka akan pergi ke kantor registrasi. Lalu sesampainya di kantor registrasi, Lee agak kaget bahwa dirinya masih rank E. Lee pun bertanya-tanya bagaimana bisa masih rank E. Petugas menyebut meski statistik tubuh Lee bagus, tidak ada fluktuasi energi yang terdeteksi. Jadi, Lee adalah rank E. Berkas menyatakan bahwa Lee sudah terdaftar sebagai penambang. Rank E dapat 15% bayaran lebih banyak. Lalu Lee menyebut bahwa sistem bayangan tidak cocok. Shadow Mewing pun menyebut bahwa hal itu dikarenakan manusia tidak bisa mendeteksi energi bayangan. Lee pun memikirkan soal tidak terdeteksi ini dan menilai bahwa itu mungkin hal yang bagus. Tapi kekurangannya adalah dirinya akan kesulitan untuk menjual senjata. Lalu berpindah ke pasar gelap tempat transaksi remang-remang. Shadow Mewing menyebut bahwa pasar gelap ini terdengar cocok dengan sistem bayangannya. Lalu saat Lee masuk, orang-orang pun seketika memperhatikan Lee dan membicarakannya. Mereka tidak tahan dengan bau debu biji peler masuk. Dan yang dibawanya itu adalah kain penyaring udara untuk tambang. Mereka pun jarang melihat ada penambang di sini. Lalu Shadow Mewing yang mendengar omongan mereka pun menyebut bahwa manusia itu konyol. Permata diletakkan pada logam disebut Divine Waffen. Dengan ini tiba-tiba dirinya menjadi kasihan sama mereka para manusia. Lalu tiba-tiba seseorang mendekat dan meminta Lee untuk pergi. Orang ini pun bertanya, buat apa penambang masuk ke sini? Kalau Lee mengotori barang mereka, Lee tidak akan mampu membayarnya. Lee pun bertanya, apakah ini caranya memperlakukan seorang kostumer? Orang ini pun bertanya soal kostumer dan meminta Lee untuk berkaca. Udah miskin, dekil goblok pula. Bisa apa Lee sini? Lee pun seketika membuka penutup senjatanya dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin barang di sini. Lee pun meminta orang ini untuk membawa penilainya dan nilai berapa harga Great Sword-nya. Lalu di saat itu seseorang datang dan memanggil orang ini dengan namanya. Diketahui bahwa orang ini adalah Rojalie, seorang rank D lanjutan. Dan yang menegurnya adalah seorang wanita yang bernama Suking, seorang warga sipil. Suking pun bertanya mengapa Rojalie bawa orang bau ke tempat seperti ini. Dan saat ini yang bersama dengan Suking adalah Zhou Ting atau yang sering disebut si Acuy, seorang rank D. Lalu Rojalie pun menyapa si Acuy bagus untuk dijual hari ini. Si Acuy menyebut bahwa dirinya dapat pedang bagus dari Gate of Otherworld hari ini. Rencana mau dijual untuk beli mobil buat Suking. Rojalie yang memperhatikan senjata ini menyebut bahwa ini adalah Windcry Sword, senjata yang meningkatkan serangan dengan sendirinya. Barang bagus untuk rank D. Lalu di saat itu ternyata Lee mengenal Suking. Suking sendiri kaget melihat Lee ada di sini. Lee pun ingat bahwa saat itu Suking mengatakan sesuatu saat orang tuanya mati. Apakah dirinya tidak dapat kompensasi jutaan? Sekarang lihat diri Lee tanpa uang hanya punya hutang. Miskin pecundang seperti Lee seharusnya. Jangan bersama dirinya, itu hanya akan menghabiskan waktu saja. Lalu si Acuy pun bertanya, apakah Suking mengenal dia? Suking yang panik pun bertanya mengapa dirinya harus kenal dengan seorang penambang rendahan. Mungkin Lee adalah salah satu fansnya. Dirinya adalah seorang selebgram.
Dikenali orang itu adalah hal yang wajar. Mendengar hal ini, si Acuy kesal dan bertanya, apakah Li memanggil pacarnya dengan namanya. Ternyata standar di sini benar-benar jatuh. Membiarkan sampah seperti ini, apakah Rojali tidak takut akan menurunkan kelas tempat ini? Si Acuy pun berniat menyerang Li dan menyebut Li sebagai pengumpul sampah jalanan, serta menekankan mumpung masih buka. Sebaiknya Li cepat ambil sampah besarnya ini dan pergi dari sini. Namun nyatanya pedang Rengde patah saat memukul Great Sword milik Li. Si Acuy pun nampak kaget dan tidak bisa mempercayai ini. Li pun seketika menanggapi hal ini dan menyebut bahwa sepertinya pedang si Acut yang benar-benar sampah. Suking pun seketika bertanya kepada si Acuy, mengapa bisa begini? Kata si Acuy, pedang itu bisa memotong besi dan mahal. Lalu si Acuy yang kesal pun seketika maju dengan tangan kosong dan menyebut Li sebagai bocah yang mencari mati. Namun di saat pukulan dilepaskan, Li menilai pukulan ini terlalu lambat. Si Acuy pun menyebut Li tidak buruk bisa menghindari pukulannya. Jika demikian, sekarang Li akan terkena serangannya. Namun tendangan ini juga dengan mudah Li hindari. Li menilai bahwa serangan si Acuy lebih lambat daripada ujian di alam baka. Di samping itu, si Acuy pun merasa heran. Bukannya Li hanya seorang penambang biasa, tapi mengapa serangannya sama sekali tidak bisa mengenai Li? Lalu Li pun menggunakan kekuatan bayangannya dan mencengkeram pergelangan tangan si Acuy. Si Acuy yang tidak menyadari hal ini terus berusaha untuk menyerang dan mengatakan bahwa seharusnya balik ke tambang saja. Li pun menyebut jika demikian, seekor anjing juga seharusnya balik ke majikannya. Dan seketika Li pun membanting si Acuy ke lantai. Suking pun seketika mendekati si Acuy untuk meriksa keadaannya. Kembali Li mengatakan bahwa sepertinya si Acuy suka menjadi anjing. Kembali si Acuy terpancing dengan provokasi ini dan menyebut Li berdebah yang ingin mati. Namun di saat itu seseorang datang dan meminta si Acuy untuk berhenti. Si Acuy pun seketika berhenti dan menyapa pria itu dengan sebutan Bos Wang. Dan diketahui bahwa pria ini adalah pengawas Wang Rengde. Wang pun mengatakan, walaupun si Acuy adalah pelanggan lama mereka, bukankah bertarung di tokonya sedikit berlebihan? Suking pun seketika menyebut bahwa Li sudah merusak pedang berharga milik si Acuy. Itulah kenapa ada pertarungan. Wang yang memperhatikan Li pun sadar bahwa dia seorang penambang. Lalu Wang pun bertanya, apakah senjata si Acuy hancur di tangan Li? Li mengatakan bahwa si Acut yang menyerangnya duluan. Jika pedangnya patah, seharusnya itu bukan salah dirinya. Lalu Wang pun mendekati si Acuy dan bertanya apakah kejadiannya seperti itu. Dan di saat itu Wang pun berbisik kepada si Acuy bahwa pedang yang Li pegang tidak biasa. Wang pun bertanya apakah mau melakukan yang seperti dulu. Si Acuy pun mengiyakan hal itu. Uang untuk dirinya, pedang untuk Wang. Lalu Wang pun berjalan mendekat kepada Li, serta mengatakan karena mempercayai dirinya akan menjadi penengah. Wang pun bertanya, bolehkah dirinya melihat pedangnya terlebih dahulu? Li pun tidak masalah dengan hal itu dan menyerahkannya. Namun di saat Wang memegang senjatanya, Wang pun kaget dan menilai. Pedang ini beratnya lebih dari 200 kilogram, dan Li bisa memegangnya dengan mudah. Ini mustahil. Dengan ini lebih baik dirinya menguji Li lebih dulu. Lalu Wang pun bertanya, di manakah Li mendapatkan pedang ini? Li pun seketika balik bertanya, sejak kapan pasar gelap peduli tentang kepemilikan suatu barang? Wang pun tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya hanya penasaran. Jika tidak mau mengatakannya, itu juga tidak apa-apa, Pak. Li yang melihat gerak-gerik Wang pun bertanya-tanya apakah Wang ingin menjebak dirinya. Li pun kembali mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengatakannya. Dirinya mengambil saat sedang menambang. Mendengar hal ini, Wang pun menjadi yakin bahwa Li hanya seorang penambang biasa. Lalu Wang pun menyebut bahwa pedang ini cukup tangguh tapi tidak ada atribut sama sekali. Harga paling tinggi mungkin ratusan ribu. Jika saja pedang si Acuy tidak rusak, mungkin harganya bisa 2 juta lebih. Dengan ini, karena Li hanya seorang penambang, dirinya akan bayar pedang rusak Li. Li hanya perlu kompensasi jauh sebesar 2 juta. Dirinya akan tutupi sebagian. Anggap saja dirinya sedang membantu Li hari ini. Wang seketika bertanya kepada si Acuy mengenai transaksi ini. Si Acuy pun menyebut karena bos Wang mengatakannya mereka akan melakukannya.
Suking pun seketika menyebut itu tidak mungkin. Masa tidak sampai 2 juta harganya? Itu harga untuk mobil yang si Acuy janjikan. Si Acuy pun meminta Suking untuk tidak khawatir, organ tubuh Li bisa menembus 2 juta. Suking pun mengerti. Lalu Li pun menyebut bahwa dirinya yakin mereka sudah merencanakannya. Wang pun bertanya, ada apa? Apakah Li punya masalah? Li pun menegaskan bahwa yang sedang ada masalah. Bukan cuma dirinya. Anjay kelas Bang Li. Lalu Rojali bersama dengan pengawal Wang maju menyerang Li. Wang pun seketika berbalik dan mengatakan bahwa pertarungan sia-sia ini tidak layak menyita waktu mereka. Lebih baik mereka ke ruang ngopai dan menunggu. Si Acuy pun mengerti, namun di saat yang sama seseorang melayang ke arah mereka. Wang pun seketika meminta Rojali untuk berhati-hati. Jika Rojali menghancurkan souvenirnya, Rojali takkan bisa membayarnya. Dan kembali Li menendang Rojali dan pengawal Wang hingga terbang menuju langit ke-100. Si Acuy pun seketika merespon hal ini dan menyebut bahwa sepertinya kerja di dalam tambang membuat Li menjadi kuat. Li pun menyebut bahwa sekarang adalah giliran si Acuy. Suking pun bertanya sejak kapan Li bisa bertarung. Si Acuy pun mengatakan bahwa sejujurnya gerakan Li tidak buruk. Akan tetapi Li tetaplah sampah di hadapan Reng De. Li pun dengan santai merespon. Si Acuy dan seketika menamparnya. Si Acuy pun sangat marah dengan perlakuan ini dan menyebut Li sangat berani menampar wajahnya. Ayahnya saja tidak pernah melakukannya. Dengan ini dirinya akan membunuh Li. Namun Li dengan mudah menahan serangan energi ini. Si Acuy pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Rasanya seperti ada tembok tak kasat mata. Lalu Li pun berjalan mendekat serta mengatakan, karena ayah si Acuy tidak berani memukulnya, maka dirinya akan menggantikan ayah si Acuy dan memberi si Acuy pelajaran dasar bedebah tak tahu diri. Si Acuy pun mulai panik dan meminta Li untuk tidak mendekat. Suking pun bertanya, bukankah si Acuy lebih jago? Mana mungkin si Acuy kalah dengan seorang penambang? Lalu Li pun mengaktifkan skill Shadow Morph Spider Web hingga mereka tidak bisa bergerak. Si Acuy menyebut bahwa Li pembohong. Li pasti bukan penambang. Li menyebut bahwa dirinya adalah penambang rank E yang disertifikasi oleh guild. Si Acuy pun menyebut itu mustahil. Kembali Li bersiap mengayunkan tangannya. Melihat hal ini, si Acuy meminta Li untuk menunggu. Dirinya hanya anggota geng Black Panther. Jika Li menyentuh dirinya, Li akan melawan Brother Panther. Li pun bertanya, apakah geng Black Panther yang si Acuy maksud adalah geng lintah darat? Si Acuy pun membenarkan hal itu. Dirinya adalah anggotanya. Bersamaan dengan kata-kata ini, Li seketika menampar si Acuy bertubi-tubi. Hingga akhirnya menendangnya dengan tendangan si Jamal. Si Acuy pun seketika terluka cukup parah. Li pun menyebut bahwa hal yang paling dirinya benci adalah orang yang menjadi lintah darat. Dan di saat yang sama, Wang pun maju menggunakan senjata Li. Dan dengan lonjakan energi bayangannya saja, Wang pun seketika terlempar. Lalu si Acuy pun menyebut bahwa di sini ada salah paham. Dirinya punya 100.000 yuan. Mereka akan berteman dan akan mengakhirinya di sini. Mendengar hal ini, Li pun mengerti. Wajah si Acuy ditampar sekali hanya dihargai 2.000 yuan. Kembali si Acuy menaikkan jumlah uangnya menjadi 500.000 yuan. Hingga menyebut angka 1 juta dengan catatan wajahnya tidak ditampar lagi. Namun Li menyebut bahwa si Acuy suka menagih dengan harga bunga tinggi. Dengan ini dirinya akan main sesuai peraturan si Acuy. 50 tamparan hanyalah bunganya saja. Dan sekarang untuk yang sebenarnya. Namun di saat itu si Acuy memberikan kartu yang berisikan uang sebesar 5 juta dan ini adalah semua tabungannya. Melihat kartu VIP ini, Li sadar bahwa itu adalah kartu VIP grup NG. Mereka adalah yang menyeret dirinya ke dalam tambang. Jika demikian, dirinya akan memancing ular dari sarangnya. Si Acuy pun memohon kepada Li untuk melepaskan dirinya. Dirinya tidak punya apa-apa lagi. Li menyebut bahwa geng Black Panther telah merampas jutaan dari dirinya selama bertahun-tahun, ding. Bisa dibilang, uangnya saat ini sudah kembali dan Li melepaskan si Acuy. Lalu Suking pun bertanya, apakah si Acuy tidak apa-apa? Si Acuy pun bertanya, bukankah
Suking bilang tadi Lee hanya seorang penambang. Suking pun menyebut bahwa dirinya tidak tahu bahwa Lee sekuat itu. Si Acu yang kesal pun seketika memukul Suking dan menyebut kalau Suking tidak bilang dia adalah penambang, dirinya pasti akan siaga saat dia menyerang. Lalu si Acuy pun menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa tidak segampang itu mengambil duitnya. Lalu di sisi lain nyatanya saat ini si Acuy menghubungi Brother Panther. Si Acuy pun meminta Brother Panther untuk membantunya. Ada orang yang telah merebut pedang berharga yang sebenarnya ingin dirinya berikan kepada Brother Panther. Dia bahkan mengancam mereka semua. Brother Panther pun mengerti dan meminta si Acuy untuk memberikan info terkait orang itu. Lalu salah satu rekan Brother Panther mengatakan bahwa mereka sudah dapat barangnya. Apa yang akan mereka lakukan kepada orang-orang itu? Brother Panther pun seketika bertanya, apakah di sini ada orang? Rekannya pun mengerti dan mengaktifkan sebuah skill dan mengatakan bahwa di sini tidak ada orang. Dan bersamaan dengan kata-kata orang itu, orang-orang yang ada di belakang pun seketika habis tidak tersisa. Lalu, Brother Panther pun meminta anggotanya untuk menangkap orang yang menghajar si Acuy hidup atau mati. Dirinya tidak peduli. Lalu kini Lee pergi ke sebuah tempat di pusat kota untuk mencari sebuah misi. Saat Lee berdiri di papan misi, seorang petugas datang dan bertanya kepada Lee, apakah ada yang bisa dirinya banting? Lee menyebut bahwa dirinya adalah seorang Awaken Rank E yang sedang mencari misi yang cocok untuknya. Mendengar hal ini, orang-orang yang berada di sekitar kaget ada awakan rank E di sini. Mereka pun bertanya apakah Lee tersesat ke zona yang salah. Di sini misi terendah adalah rank D. Apakah Lee mau melakukan misi bunuh diri di sini? Orang-orang pun mulai tertawa dengan hal ini serta menyebut ini sangat lucu. Seorang Awakening rank E berani-beraninya bicara mencari misi. Mereka menyebut bahwa rank E itu hidup dari sisa-sisa yang mereka buang. Dan mereka menyebut rank E sebagai parasit yang menjijikan. Petugas pun kini meminta Lee untuk pergi ke sebelah sana. Rank E nunggu di luar. Tim yang butuh akan memilih Lee dari sana. Seseorang meminta Lee untuk keluar pintu dan belok kiri. Di sebelah sana ada tempat sampah. Dan tempat sampah itu adalah tempat yang cocok bagi rank E. Namun, Lee sendiri tidak menanggapi semua omongan ini dan lebih fokus ke ponselnya sekarang. Dalam pikiran Lee, dirinya baru saja mendapat uang 5 juta. Terus rentenir-rentenir sialan itu merebutnya semua hingga saldonya kembali kosong. Sekarang yang terpenting itu adalah dapat sebuah misi. Lalu kini seseorang datang ke aula ini dan kedatangannya membuat semua orang yang ada di aula merasakan tekanan yang luar biasa hingga membuat semua orang berkeringat. Mereka pun menyebut tekanan ini sangat gila. Ini pasti setidaknya adalah Awaken Rank B. Berada di bawah tekanan ini, mereka pun kesulitan untuk bergerak bahkan hanya untuk maju setengah langkah. Namun di saat orang-orang merasakan tekanan yang luar biasa, Lee dengan santai memperhatikan gadis ini. Lee yang sudah lebih dulu menggunakan Shadow Eye menilai bahwa gadis ini punya aura yang kuat, tapi kelihatannya kayak gadis yang rapuh, tapi dirinya tidak merasa ada nafsu membunuh darinya. Lee pun bertanya-tanya apakah dia sengaja menekannya. Gaya yang mewah tapi terkendali, sangat bertolak belakang. Lalu salah seorang rekan dari gadis ini mengatakan bahwa ada misi untuk Beast A, Beast Rank D. Mereka butuh awakan rank D untuk bekerja sebagai penambang. Orang ini pun bertanya, apakah ada yang mau dengan tawaran ini? Orang-orang yang berada di sekitar pun hanya bisa tertunduk dan tidak berani bergerak sama sekali. Namun mereka merasa aneh dengan Lee yang merupakan awakan rank E. Mengapa Lee tidak terpengaruh sama sekali dengan tekanan dari rank B? Lutut mereka saja gemetar. Seharusnya rank E ini sudah tersungkur sekarang. Tapi dia malah maju satu langkah. Lee yang melihat respon orang-orang yang berada di sekitar. Menilai bahwa artinya cuma dirinya yang bisa mengambil tugas ini. Sedangkan si gadis yang memperhatikan Lee menyadari bahwa dia cuma penambang. Tapi dia bisa berdiri tenang di bawah tekanan rank B. Ini sangat menarik. Lalu petugas pun kini menghampiri si gadis dan memanggilnya dengan panggilan Nonakin dari distrik ketiga Dragon Gate. Petugas menyebut bahwa dirinya punya banyak awakan rank D. Biarkan dirinya pandu Nonakin ke mereka.
Namun Nonakin merasa itu tidak perlu dirinya memilih rank E ini. Petugas pun menyebut bahwa Lee datang terlambat dan tidak daftar sesuai urutan. Itu melanggar aturan. Namun Nonakin menegaskan bahwa dirinya adalah aturan itu sendiri. Melihat hal ini, petugas pun panik dan pada akhirnya menyetujui hal itu. Dan segera Lee mengikuti Nonakin pergi. Sedangkan si petugas menilai bahwa ini pertama kalinya melihat Nonakin memilih orang secara langsung. Petugas pun bertanya-tanya siapa sebenarnya latar belakang penambang ini. Lalu kini berpindah ke sebuah dungeon bis rank D. Kini seorang pria kelas Bard dengan memainkan iramanya. Dan irama ini mulai menghabisi monster yang mendekat. Lee pun menilai bahwa di sini ada frontline, DPS, dan support. Susunan tim yang cukup seimbang. Mereka yang ada di sini bukanlah tandingan para monster ini. Kerja sama timnya juga bagus. Ditambah lagi dipimpin oleh awakan rank B, semuanya kelihatan berjalan lancar. Tapi berdasarkan penglihatan shadow-nya, Minotaur Tower di bawah itu, Beast A Beast ini jauh melebihi standar rank D. Lee pun bertanya-tanya apakah mereka tidak merasakannya. Lalu di saat itu Shadow Mewing pun memberitahu Lee bahwa indera bayangan Lee sudah mencapai tahap kedua. Kemampuan persepsi Lee jauh di atas sampah-sampah ini. Lee pun menyebut dalam pikirannya, kalau orang lain tidak sadar, itu wajar. Tapi gadis kaya itu seharusnya sudah menyadarinya. Atau jangan-jangan dia sudah tahu dan sengaja menyembunyikannya untuk alasan tertentu. Lalu rekan Nonakin mengatakan bahwa berdasarkan informasi urat kristal Starlight yang Nonakin cari ada di dalam. Segera Nonakin meminta Lee untuk mengikutinya. Lee pun mengerti. Namun dalam pikiran Lee bertanya-tanya apakah ini? Nonakin tahu ini bahaya, tapi mengapa malah menarik penambang buat ikut? Aura mengerikan itu semakin kuat. Lee pun penasaran apakah Nonakin tidak peduli dengan nyawa penambang atau timnya, atau dia percaya diri kalau kekuatan rank B cukup untuk menjamin keselamatan semuanya. Namun di saat mereka terus berjalan, tiba-tiba ada sebuah retakan di depan mereka, hingga membuat Lee dan Nonakin terjatuh. Beruntung mereka masih bisa mendarat dengan aman. Namun sesuatu telah menunggu di depan mereka, yaitu sebuah gerombolan Minotaur rank D yang haus darah. Dan hal ini pun akhirnya membuat Nonakin maju dan menarik pedangnya. Melihat respon Nonakin, Lee pun bertanya-tanya apakah akhirnya Nonakin akan bertindak. Namun di saat itu ekspresi Nonakin menunjukkan keraguan. Hingga akhirnya Nonakin kembali mundur dan meminta Lee untuk maju duluan. Dan dirinya akan menjaga Lee dari belakang. Lee pun kaget dan menyebut bahwa dirinya hanya seorang penambang. Nonakin pun malu dengan hal ini. Namun karena situasi Nonakin, seketika memohon kepada Lee agar Lee duluan. Lee menyebut bahwa Nonakin adalah rank B dan tidak berani maju. Bagaimana dirinya yang hanya seorang penambang rank E bisa mengatasinya? Dalam pikiran Lee dengan gaji penambang yang kecil, mengapa dirinya harus mengorbankan nyawanya? Nonakin yang terus memohon pun pada akhirnya menyebut bahwa dirinya akan memberi Lee 1 juta yuan untuk Lee maju dan bereskan mereka. Mendengar kata duit, Lee pun tertarik dan akan mencobanya. Dan dengan senyumnya, Lee pun seketika maju. Dan kini 3 Minotaur siap menyerang Lee. Namun hanya satu yang menyerang dan 2 lainnya malah berlari mengejar Nonakin. Lee pun merasa ada yang tidak beres serta ATM berjalannya dalam bahaya. Di saat Minotaur menyerang, tiba-tiba sebuah pelindung aktif dan membuat Minware terlempar. Melihat hal ini, Lee tidak menyangka Nonakin punya serangan itu. Sepertinya dirinya cuma khawatir tanpa alasan. Di saat Minotaur kembali melompat menyerang Nonakin, dengan cepat Lee mengambil senjata Great Sword dan menebas minat itu hingga terlempar. Lee pun menyebut bahwa para Minotaur ini benar-benar mencari masalah. Dan secara tiba-tiba Nonakin lari dan mengatakan bahwa sekarang para Minotaur itu jadi urusan Lee. Dan dengan cepat Lee membunuh para Minotaur Tower ini. Nonakin pun kini terus berlari, hingga bertemu jalan buntu. Nonakin pun menyebut bahwa seharusnya sudah aman di sini. Namun pada kenyataannya ada satu Minotaur yang mengikutinya. Saat menoleh ke belakang, Nonakin pun sangat kaget dan bertanya, mengapa Minotaur ini tidak takut sama dirinya? Dan kembali Minotaur ini menyerang Nonakin.
Li yang memperhatikan hal ini merasa heran Nona Qin bisa melawan tapi mengapa kelihatannya takut. Di saat serangan Minotaur hampir mencapai Nona Qin, sebuah item pun aktif dan memicu gelombang serangan yang membuat Minotaur terlempar. Dan seketika item yang ada di tangan Nona Qin pun hancur. Li yang memperhatikan ini bertanya-tanya apakah itu artefak pelindung? Apakah serangan barusan tadi bukan kekuatan aslinya? Lalu Li pun bertanya, apakah Nona Qin Awaken tipe non-combat? Nona Qin yang malu pun hanya menyebut kata mungkin. Di saat itu Nona Qin meminta Li untuk tidak memberitahu siapa-siapa tentang hal ini. Li pun mengerti tapi itu akan ada biaya tambahan. Tapi Li bertanya mengapa Minator itu cuma menyerang Nona Qin. Kembali Li mengaktifkan Shadow Eye dan melihat bahwa seseorang sedang menyembunyikan keberadaannya. Wajar saja dirinya tidak bisa merasakannya dari tadi. Perilaku Minator yang aneh jelas disebabkan oleh gelombang aneh ini. Kembali Minator menargetkan Nona Qin. Nona Qin pun kembali memanggil Li untuk melindunginya. Dengan cepat Lei memotong kepalanya. Dan dilihat dari jumlahnya mereka terus berdatangan dan kini gerombolan Minator semakin banyak. Li menilai untuk menghindari melukai Nona Qin secara tidak sengaja. Dirinya tidak bisa menggunakan skill area. Kalau dirinya tidak bisa memecahkan situasi ini, akhirnya dirinya akan kehabisan tenaga. Dan jika target orang yang bersembunyi itu adalah Nona Qin alias Qin Shiyin, maka dirinya akan berikan itu padanya. Li pun kini mengaktifkan kekuatan bayangannya dan menciptakan rantai untuk mengikat para minatur. Li pun seketika menegur Nona Qin yang sudah pakai dua artefak pelindungnya. Dan Nona Qin juga awaken non-combat. Nona Qin sebaiknya berhati-hati jangan sampai diserang dari belakang. Nona Qin yang malu pun bertanya, mengapa Li mengucapkan hal itu secara keras? Dan benar saja orang yang mengendalikan semua ini tiba-tiba berjalan mendekati Nona Qin dari belakang. Orang ini pun menyebut bahwa penambang rendahan yang hampir saja mengacaukan rencananya, Awaken non-combat yang sudah kehilangan artefak pelindungnya dirinya akan menghabisinya. Dengan ini jangan salahkan dirinya, salahkan saja ayah Nona Qin untuk semua ini. Saat serangan dilepaskan, nyatanya Li dengan cepat memotong tangan orang itu. Nona Qin pun seketika kaget dengan hal ini. Begitu juga dengan orang ini. Li menyebut bahwa dia yang mengendalikan para minatur dengan gelombang ultrasonik. Dan diketahui bahwa dia adalah Luden, seorang tipe controller rank D. Luden pun tertawa dan mengatakan bahwa ternyata dirinya kalah dari seorang penambang. Memang dirinya terlalu ceroboh. Tapi jangan kira Li sudah menang. Luden seketika melakukan sesuatu dan menyerap energi-energi dari para minator. Luden pun menegaskan bahwa dirinya akan menunjukkan kepada mereka teror sebenarnya dari seorang awakan tipe kontrol. Li pun merasakan bahwa ini adalah aura rank C. Nona Qin menyebut bahwa Luden menyerap energi hidup para bis memperkuat dirinya. Dan seketika lava mulai muncul di area ini. Nona Qin menduga bahwa Luden mengevolusi Minotaur menjadi lava Minotaur rank C. Namun, Li hanya tersenyum melihat peningkatan dari rank D ke rank C. Beast seperti ini bahkan dirinya tercengang. Hingga kini lava Minotaur maju menyerang. Saat serangan dilepaskan, Li menahan serangan ini, namun karena kuatnya serangan, Li pun terdorong ke belakang. Li pun tidak menduga seperti inikah kekuatan penghancur dari rank C. Bahkan perisai bayangannya pun meleleh. Dan Li sendiri pun pada akhirnya juga menerima luka bakar. Nona Qin pun kaget melihat Li terluka. Di saat serangan kembali dilepaskan, Li seketika menarik tangan Nona Qin dan meminta Nona Qin untuk memegang tangannya erat-erat. Nona Qin yang merasa hidupnya akan tamat karena tidak bisa menghindari ini. Nyatanya Li sudah lebih dulu mengikat tangan lava Minator dengan energi bayangan. Lava Minator pun heran mengapa dirinya tidak bisa bergerak. Li pun segera meminta Nona Qin untuk pergi. Dirinya tidak bisa menahannya terlalu lama. Li pun meminta Nona Qin mendengarkannya. Kalau mereka sudah masuk ke labirin, Nona Qin lari lurus saja ke depan dan jangan berhenti. Nona Qin pun bertanya, bagaimana dengan Li? Apakah tidak ikut? Li menyebut bahwa dirinya harus menahannya untuk memberi Nona Qin waktu melarikan diri. Li juga mengingatkan kepada Nona Qin untuk menyembunyikan dirinya baik-baik.
dirinya akan menyusul Nona Qin segera. Dalam pikiran Li, jika terjadi apa-apa dengan Nona Qin, tiket lotre 1 juta yuannya akan hilang. Kemudian Lava Minator pun kini mulai mencari Nona Qin yang kabur. Lava Minator pun bertanya-tanya di manakah mereka bersembunyi. Lalu Li muncul dan bertanya, apakah Lava Minator sedang mencari seseorang? Mendengar hal ini, Lava Minator segera berbalik dan mengayunkan kapaknya, serta bertanya, di manakah Nona Qin? Dengan cepat Li menghindari serangan ini. Li pun meminta Lava Minator untuk menebaknya. Dan seketika Li mengayunkan senjatanya, namun di saat itu Li sangat kaget. Serangannya tidak berdampak, bahkan tidak ada retakan sedikit pun. Lava Minotaur pun tertawa dan bertanya, apakah Li goblok? Menggunakan pedang untuk memotong batu. Dan kembali Lava Minator mengayunkan senjatanya. Li yang menghindari serangan ini menilai bahwa area lava yang luas ini agak rumit dan mengganggu. Dengan ini dirinya akan memancing Lava Minator ke tempat area yang lebih terbuka. Melihat Li lari, Lava Minotaur segera mengejarnya. Lava Minator pun menyebut Li sebagai tikus, serta bertanya apakah Li hanya tahu cara berlari. Lalu Li menilai tidak peduli seberapa kuatnya Lava Minator. Pasti ada titik lemahnya dan segera mengaktifkan Shadow Eye. Lava Minator yang berlari ke arah Li menyebut bahwa setelah membunuh Li, dirinya akan mengejar Nona Qin. Namun lagi-lagi serangan Lava Minator dapat dihindari Li. Di saat itu Li menemukan titik lemahnya yang berada di punggungnya. Dengan cepat Li melompat menyerang titik lemahnya. Namun Lava Minator menyadari ini dan seketika mengayunkan lengannya hingga membuat Li terlempar. Lava Minator mengatakan bahwa di hadapan kekuatan yang mutlak, tipuan anak-anak milik Li pun tidak berguna. Li pun menilai bahwa ini kekuatan yang mengerikan. Inikah kekuatan dari seorang Rengse? Lalu Lava Minotaur ingin melihat kemana lagi akan kabur kali ini. Li pun kini menggunakan senjata belati bayangannya dan berpikir bahwa dirinya harus menunggu sampai ada celah. Lava Minator pun tidak menyangka bahwa Li tidak lari lagi. Lava Minator pun bertanya, apakah Li masih berusaha menusuknya dengan belati itu? Lava Minator menyebut bahwa itu tindakan yang sia-sia. Besi sampah milik Li itu bahkan tidak bisa menggoresnya. Lalu Li pun kini menunggu sebuah momen di mana Lava Minator menyerang lagi. Di saat kesempatan itu datang, Li dengan cepat telah memposisikan diri di belakangnya dan bersiap menusuk titik lemahnya. Namun tiba-tiba punggung Lava Minator mengeluarkan hawa panas yang sangat tinggi. Li pun tidak menduga ini. Ini sangat panas. Bahkan energi bayangannya tidak bisa memblokir hawa panas sepenuhnya. Li pun memuji Lava Minator karena lebih pintar dari dugaannya. Li menilai bahwa Lava Minator tahu cara melindungi titik lemahnya. Lava Minator menyebut bahwa dirinya tidak tahu bagaimana Li bisa menebaknya. Tapi Li jelas tahu titik lemahnya. Tapi semua itu percuma. Masih ada hawa panas lebih dari 2000 derajat Celcius di sana. Buset. Lava Minator pun meminta Li memberitahunya di mana Nona Qin dan dirinya akan mengampuni nyawa Li. Li menyebut bahwa pengkhianat yang menjual masternya untuk ketenaran dan kekayaan dirinya tidak berani mempercayai orang seperti itu. Mendengar hal ini, Lava Minator pun sangat marah dan menyebut Li mencari mati. Lalu Lava Minator mengayunkan senjatanya, namun Li kembali menghindarinya. Lava Minator yang kesal melihat Li terus menghindari mengatakan, jika Li memang kuat, maka berhentilah menghindar. Di saat itu kembali Li melemparkan Chain Blade-nya ke arah Lava Minator. Namun serangan Li berhasil dihindari oleh Lava Minator. Li pun mengatakan bahwa nyatanya Lava Minator juga menghindar. Namun di balik serangan ada sebuah rencana dari Li. Di saat Chain Blade melewati tubuh Lava Minator, Chain Blade berbalik arah dan Li menggunakan Shadow Manifestation Whip Dart. Hingga Chain Blade memiliki cabang-cabang yang langsung mengarah ke titik lemah Lava Minator. Namun karena panasnya yang sangat panas, Chain Blade pun meleleh. Lava Minator yang melihat hal ini tertawa puas dan mengatakan bahwa itu percuma. Li pun kesal dengan hal ini dan menilai ini merepotkan. Kembali Lava Minator mengayunkan senjatanya. Namun lagi-lagi Li menghindarinya. Lava Minator menyarankan kepada Li untuk lebih baik berhenti melawan.
Li pun menilai penggunaan energi bayangan terlalu banyak. Kalau terus begini, dirinya bisa dalam bahaya. Li pun bertanya-tanya apakah tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan Shadow Mewing. Namun Li merasa itu tidak benar. Meski harus bertaruh nyawa, tidak akan dirinya biarkan Shadow Mewing mengambil alih tubuhnya lagi. Lagi pula, jika dirinya mengalahkan makhluk Rengse ini, dirinya bisa dapat banyak poin pengalaman. Ini tidak boleh dilewatkan. Kembali Li mencoba menyerang titik lemah lava Minator menggunakan Shadow Spear. Dan kali ini Li yakin bisa menembusnya. Di saat hawa panas menyerang, Li bertahan sekuat tenaga untuk menembus titik lemahnya. Hingga lava Minator berteriak kesakitan dan notifikasi mengatakan bahwa health point mendekati end all. Lava Minator mengaktifkan Berserker Rage, Attack Power Critical Rate, dan speed up naik menjadi 200%. Dan bersamaan dengan hal itu, ledakan energi pun terjadi hingga Li terpental dibuatnya. Li pun bertanya-tanya mengapa tiba-tiba Lava Minator mengamuk. Lava Minator pun menyebut padahal hanya tukang tambang. Tapi Li berhasil mendorongnya sejauh ini. Li yang kembali bangkit pun menilai bahwa ini sangat panas. Serangannya punya efek burning. Lalu Lava Minator pun menekankan bahwa sekarang Li akan berakhir. Namun di saat itu tiba-tiba Li merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Li pun bertanya-tanya mengapa dirinya merasa ada energi yang lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuhnya. Lalu Shadow Mewing pun menyebut bahwa energi itu selalu ada di dalam tubuh Li. Tubuh Li hanya belum bisa mengeluarkannya karena tidak pernah ditempa oleh suhu panas. Siapa sangka pertarungan sampah Li justru bisa membuka wujud baru dari energi bayangan. Lalu Li juga merasa bahwa energi bayangan ini juga menyembuhkan lukanya. Dan saat ini Li mengaktifkan Shadow Enhancement tingkat pemula. Shadow Mewing pun mengatakan bahwa itu bukan hanya sekedar penyembuhan. Di samping itu, Lava Minator yang memperhatikan Li menilai ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Li memulihkan diri begitu cepat? Aura yang keluar dari Li juga lebih mencekam dari sebelumnya. Dirinya tidak boleh memberinya waktu lebih lama untuk beregenerasi. Kembali Lava Minator melepaskan serangannya. Namun Li mampu menghindari serangan ini. Lava Minator tidak menyangka Li bisa mengikuti kecepatannya yang sudah digandakan 3 kali lipat ini. Lava Minator menyebut ini gila dan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Li sungguh rank E. Jika demikian akan dirinya tenggelamkan seluruh area ini dan mereka akan lihat kemana Li kabur sekarang. Segera Lava Minator mengayunkan senjatanya, hingga magma kini mengarah kepada Li. Namun Li hanya tersenyum menghadapi hal ini. Sedangkan Lava Minator yakin magma akan membakar Li menjadi abui. Namun kejadian selanjutnya membuat Lava Minator kaget. Nyatanya saat ini Li masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Li pun tidak menyangka inikah yang namanya Shadow Enhancement. Li menilai jika tingkat pemula saja sebagus ini, dirinya penasaran sekuat apa jika mencapai tingkat tertinggi. Lalu Li pun memanggil Lava Minator sebagai tukang kopi. Panas yang diberikan terlalu menggelikan. Lava Minator pun menyebut ini tidak mungkin. Li pun mengatakan bahwa sepertinya tadi Lava Minator sungguh menikmatinya saat menghajar dirinya. Sekarang waktunya gilirannya. Li pun segera maju menggunakan 2 senjata belatinya. Dengan cepat memberikan beberapa pukulan dengan sangat cepat, hingga menghancurkan tangan Lava Minator. Dan notifikasi menyebut bahwa Shadow Enhancement meningkatkan pertahanan, kekuatan, dan kecepatan sebesar 200%. Lava Minator pun kaget mengetahui tangannya hancur. Lava Minator pun tidak tinggal diam dan menyerang menggunakan tangan satunya. Li pun bersiap menyerang balik. Kembali Li bersiap menyerang balik dan berhasil menghancurkan tangannya. Li menilai dengan Shadow Enhancement yang aktif, serangan biasanya bahkan bisa menyebabkan damage jarak jauh. Melihat hal ini, Lava Minator sangat-sangat kesal dan kembali menumbuhkan tangannya. Lava Minator menekankan selama ada magma, dirinya bisa terus beregenerasi. Sedangkan Li itu percuma saja. Li menanggapi hal ini dan bertanya soal regenerasi tanpa batas ini. Dirinya tidak yakin tentang itu. Energi Lava Minator tampaknya melemah. Lava Minator pun menantang Li dan meminta Li untuk menyerangnya lagi kalau Li begitu yakin. Dan kembali Li dengan mudah menghancurkan.
kedua tangan milik lava minator. Lava minator pun sangat kesal dengan situasinya dan terus meregenerasi tangannya. Hingga pada akhirnya regenerasi lava minator menjadi tidak sempurna. Lava minator bertanya-tanya apa yang terjadi. Lee menyebut bahwa energi lava minator sudah mencapai batasnya sekarang. Lee pun meminta lava minator untuk menyerah sekarang. Lava minator pun meminta Lee untuk menunggu. Mereka tidak punya dendam satu sama lain. Tidak perlu bertarung serius begini. Lee pun membenarkan hal itu. Memang tidak ada dendam di antara mereka, tapi Nonakin membayar dirinya 1 juta untuk melindunginya. Mendengar hal ini, Lava Minator menyebut bahwa uang masih bisa dinegosiasikan. Berikan Nonakin kepada dirinya. Saat mereka kembali ke kota Rong, lupakan 1 juta. Dirinya akan memberi Lee 5 juta. Mendengar hal ini, Lee pun bertanya, apakah Lava Minator akan menepati janjinya? Situasi terburuk, Lava Minator mungkin akan mengejar dirinya dengan bala bantuan dan membunuh dirinya. Lava Minator pun tidak membenarkan hal itu. Dirinya bukan orang goblok yang suka berkhianat. Lee pun tersenyum dan hal ini mengingatkan dirinya akan sesuatu. Pengkhianat seperti Lava Minator sebaiknya diserahkan saja pada ayah Nonakin yaitu Qin Shaosang. Dia pasti tertarik dengan orang yang mencoba mencelakai putrinya. Menyelamatkan Putri Qin Shaosang dan menangkap pengkhianat akan memberi banyak hadiah dari kepala Gate 3 Street itu jauh lebih berharga dari 5 juta. Mendengar hal ini, Lava Minator pun menilai daripada jatuh ke tangan Qin Shaosang, dirinya lebih memilih untuk mati. Lalu organisasi juga tidak akan melepaskan keluarganya begitu saja. Lalu Lava Minator mengatakan, jika demikian maka jangan salahkan dirinya. Shadow Mewing yang melihat hal ini bertanya mengapa Lava Minator ini punya pecahan gerbang ke dunia lain. Shadow Mewing pun menyebut jika pecahan itu dihancurkan, monster abis akan kehilangan satu-satunya jalan ke dunia luar. Portalnya akan hilang dan semua orang akan terjebak di sini selamanya. Lee pun kaget mendengar hal ini. Lalu Lava Minator menyebut bahwa Lee memaksa dirinya melakukan ini. Namun sebelum Lava Minator menggunakannya, Lee lebih dulu mengambilnya. Dan di saat yang sama, Lee menyerang titik lemah Lava Minator dan menghancurkannya. Hingga perlahan tubuh Lava Minator pun mulai hancur. Di saat itu inti dari Lava Minator pun keluar dan terserap masuk ke dalam tubuh Lee. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi menyebut bahwa skill telah ditingkatkan dari Shadow Eye 2 menjadi Ultimate Shadow Eye dan tak berselang lama. Area itu pun mulai runtuh. Shadow Mewing pun menyebut ruang Beast akan runtuh tanpa adanya energi penopang dari Minator. Kemudian saat ini di pintu keluar Beast, anggota tim Nonakin pun menyebut bahwa itu tadi menakutkan. Tidak mereka sangka akan ada gempa bumi di dalam. Untungnya mereka masih hidup. Lalu Nonakin pun menyebut bahwa Lee lebih kuat dari dugaannya. Lebih dari sekedar rank E. Nonakin pun bertanya, apakah Lee ingin bergabung dengan Longman Third Street? Ayahnya akan memperlakukan orang berbakat seperti Lee dengan baik. Lee pun menyebut bahwa dirinya tidak berencana untuk bergabung dengan fraksi manapun sekarang. Lalu tentang kekuatan dirinya akan menghargai jika Nonakin menyembunyikannya. Nonakin pun mengerti dan meminta Lee untuk memikirkan ajakannya, dan Nonakin menyerahkan uang 1 juta yang Nonakin janjikan sebelumnya. Lee pun berterima kasih untuk hal ini. Lalu Lee pun mengeluarkan senjata Great Sword-nya dan bertanya, apakah Longman Third Street menerima item seperti ini? Nonakin menyebut bahwa pedang ini tidak punya energi khusus, tapi materialnya tidak biasa. Namun akan dirinya coba bawa lebih dulu untuk ditaksir. Berapapun nilainya Lee akan dapat uang penuh. Lee pun mengerti dan akan menunggu kabar baik dari Nonakin. Dalam pikiran Lee sepertinya Nonakin tahu tentang banyak senjata. Kalau dia tahu berapa nilainya, mungkin dirinya akan menjual semua perlengkapan miliknya kepada Nonakin. Tapi kalau ternyata dia sama aja seperti bos jauh si penipu kontol itu, maka kerjasama ini tidak berlaku lagi. Lagi pula 1 juta di tangan rasanya tidak buruk. Kemudian saat Lee di rumah, Lee pun bertanya soal pecahan dari gerbang ke dunia lain ini. Sebenarnya benda apakah ini? Apa memang sebegitu pentingnya? Shadow Mewing pun menyebut kalau Lee bisa mengumpulkan lebih banyak dirinya bisa membantu Lee mencapai rank S atau lebih.
Li pun seketika memikirkan tentang rank S ini. Sedangkan Shadow Mewing pun berpikir bahwa gerbang ke dunia lain sudah muncul lagi. Shadow Mewing pun bertanya-tanya, mungkinkah orang-orang itu masih aktif? Dirinya harus pulih lebih cepat. Li adalah kuncinya. Suatu hari nanti mereka harus melawan makhluk yang di luar akal manusia. Shadow Mewing pun bertanya-tanya, haruskah dirinya beritahu Li sekarang? Namun, setelah Shadow Mewing berpikir ini masih terlalu dini, itu hanya akan menakutinya saja. Sebaiknya biarkan Li tumbuh lebih kuat terlebih dahulu, lalu berpindah ke tempat lain. Li pun telah berada di salah satu portal alam rahasia yang sedang disegel karena insiden penambangan milik NJ Group. Dan Li memperhatikan penjaga yang berjaga di depan portal dari rank B 1 orang dan rank C 3 orang. Li pun menilai bahwa NJ Group mengirim petarung sebanyak ini untuk menjaga portal alam rahasia. Li pun sudah menduganya bahwa dengan kekuatan dirinya sekarang tidak mungkin dirinya bisa membongkar kebenaran. Lalu Shadow Mewing pun bertanya, mengapa Li ingin menginvestigasi portal alam rahasia rank EE ini? Li pun menyebut bahwa di sana terdapat kebenaran tentang kematian orang tuanya. Li pun mengingat kejadian masa lalunya. Seorang petinggi grup NJ menyebut bahwa ini adalah 200.000 untuk uang kompensasi bagi Li. Dan orang itu meminta Li mengambil uangnya dan tanda tangani pengakuan kematian yang tidak disengaja. Melihat respon Li yang hanya diam, orang ini bertanya, apakah itu kurang banyak? Li dengan marahnya menyebut bahwa dirinya hanya ingin kebenaran. Orang ini pun seketika mencengkeram kepala Li dan mengatakan bahwa dirinya sudah bilang orang tua Li dan yang lainnya meninggal karena insiden dalam tambang. Namun Li tidak bisa percaya ini. Tidak mungkin orang tua-tuanya meninggal dalam kecelakaan. Mereka adalah rank C. Li yakin mereka masih hidup dan biarkan dirinya menemui mereka. Salah satu petugas menyebut bahwa kecelakaan pasti terjadi di alam rahasia. Tidak peduli mereka rank C atau tidak. Namun Li mengetahui bahwa itu tuh hanyalah zona alam rahasia rank E. Monsternya juga pasti rank E. Mereka seharusnya bisa mundur dengan aman walaupun diserang monster. Petugas ini pun sangat marah dan bertanya, apakah Li ingin memeras uang mereka? Dengan ini sepertinya Li ingin mati. Namun di saat itu seseorang datang dan meminta petugas menghentikan ini dan dia adalah Ning Donghao, kepala NJ Group seorang rank A. Petinggi pun seketika membungkuk dan memberi salam kepada Ning Donghao. Ning Donghao pun mengatakan bahwa dirinya sudah bilang untuk konsolidasi keluarga korban dengan lembut. Ning Donghao bertanya kepada orang ini apakah dia ingin merusak reputasi. Ning Donghao seketika meminta Li untuk mengambil uang 200.000 ini sekarang. Tidak banyak tapi cukup untuk menghidupi Li. Li pun menekankan bahwa dirinya tidak mau uangnya. Dirinya cuma ingin kebenaran. Ning Donghao pun mengerti mereka akan menginvestigasi secara mendalam dan memberi Li jawaban. Li pun menyebut bahwa dulu dirinya percaya dengan janji Ning Donghao bahwa dia akan mencari kebenaran di balik kematian orang tuanya dengan cepat. Tapi dirinya tidak menyangka mereka memperlakukan orang tuanya sebagai pencuri bersamaan dengan permintaan kompensasi lebih dari jutaan. Lalu saat ini Shadow Mewing pun memasuki mode hemat energi. Shadow Mewing pun mengatakan tidak peduli ras mereka. Jika Li tidak punya kekuatan, Li akan ditindas. Daripada diam saja, Li lebih baik mencari serpian gate menuju dunia lain. Setelah kekuatan Li Yu meningkat, kebenaran yang Li incar akan Li temui dalam satu kata. Lalu Li pun bertanya dalam pikirannya apakah dirinya harus beritahu tentangnya jika energi bayangan tidak terdeteksi. Jika dirinya tidak diberi label penambang rank E, apakah dirinya akan sendirian tanpa tim? Dan Shadow Mewing sesaat masuk ke dalam tubuhnya, dia langsung membantu dirinya naik level. Li pun bertanya, apakah Shadow Mewing baik atau buruk? Bagaimana cara Shadow Mewing mengecil? Kekuatannya tidak melemah. Jika dia memang sangat gila, mungkin ucapan Shadow Mewing tentang membantu dirinya hingga rank S hanyalah ocehan biasa. Dan semua pikiran Li ini bisa diketahui oleh Shadow Mewing. Shadow Mewing pun meminta Li mencukupkan hal ini. Jika Li tidak punya bakat, mana mungkin dirinya mengikuti Li. Li pun merasa heran dirinya tidak bicara apa-apa mengapa Shadow Mewing marah. Kembali dalam pikiran, Li menyebut bahwa Shadow Mewing berperilaku seperti itu lagi.
apakah tidak ada obat untuk menyembuhkan shadow mewing? Lalu di saat itu Lee pun mendapatkan sebuah undangan misi dari ponselnya dan segera Lee menuju lokasi tersebut, yaitu di sektor kimia portal alam rahasia Rengde. Lalu seorang petugas pun bertanya, mengapa Lee lama sekali? Lee pun meminta maaf karena tadi ada kemacetan. Lalu di saat itu seorang penambang lain kaget ternyata itu adalah Lee. Lee pun mengenal orang ini dan menyapanya dengan sebutan Paman Hao serta mengatakan bahwa mereka lama tidak bertemu. Paman Hao pun menyebut Lee tumbuh pesat sejak 5 tahun orang tua Lee meninggal. Di samping itu, orang-orang dari pasukan Reng Ce yang bernama Si Acuy menyebut bahwa dirinya kira mereka menunggu orang kuat. Ternyata hanya penambang biasa. Petugas pun meminta maaf karena tugas ini melibatkan penambang. Petugas tidak ingin mereka Reng Ce kerepotan untuk menambang gua. Si Acuy pun seketika meminta petugas untuk tidak membuang waktu dan memberitahu misinya. Petugas pun menyebut bahwa portal alam rahasia kali ini adalah Rengde. Misi mereka adalah mencari bebatuan kristal dan mengekstraksinya 60 kilogram. Lee yang memperhatikan mereka menilai bahwa alam rahasia Rengde dan mereka membawa 4 orang Reng C sekaligus. Apakah itu tidak berlebihan? Dilihat dari gestur mereka, mereka bukanlah orang yang baik dan dirinya bisa merasakan ada Reng C lainnya di sini. Lalu tak jauh dari sana, seseorang dari Black Panther ada di sana dan mengatakan bahwa semua mainannya sudah matang. Dengan ini mereka akan mulai perburuannya dan diketahui bahwa dia adalah wakil ketua dari geng Black Panther dengan kode nama Blood Panther. Kini saat di alam rahasia Paman Hao pun bertanya kepada Lee, bukankah Lee perlu baju pelindung? Lee pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Sekarang dirinya sudah maju, dirinya bisa mengatasinya. Mendengar hal ini, si Acuy pun bertanya soal penambang yang sudah maju dan tertawa mengenai barang langkanya. Guda pun meminta si Acuy untuk menjaga mulutnya. Paling tidak Lee adalah rajanya kumpulan sampah. Paman Hao yang mendengar hal ini meminta Lee untuk tidak terpancing. Lee pun meminta Paman Hao untuk tidak khawatir dirinya tidak akan terpancing. Lalu Lee yang memperhatikan keadaan sekitar menilai bahwa tumbuhan di sini seperti dengan sengaja ditata untuk persembunyian. Dan dirinya merasa seperti ada bahaya yang sedang bersembunyi. Dan di saat itu sesuatu datang. Lee pun bertanya, apakah dia tidak bisa menahan diri lagi? Si tingkat C juga sudah merasakan sesuatu. Lee pun bertanya-tanya apakah dia mencoba bersembunyi dan mengamati dalam bayangan, atau ada yang sedang terjadi. Lalu si Acuy pun meminta Lee dan Paman Hao bergerak dengan cepat. Jangan lelet. Paman Hao pun mengerti mereka akan mempercepat langkah mereka sekarang. Lee pun menilai bahwa ini kesempatan bagus memakai lingkungan untuk menakuti mereka dan menginvestigasi diam-diam. Dengan cepat Lee meminta Paman Hao memegang tangannya erat-erat. Dan dengan cepat Lee berlari. Si Acuy pun kaget melihat hal ini serta bertanya mengapa penambang itu bisa bergerak secepat itu. Si Acuy pun meminta mereka untuk berhenti di sana. Namun Guda seketika meminta si Acuy untuk mengabaikan mereka. 2 sampah meninggalkan grup sama dengan bunuh diri. Lalu di saat yang sama, Blood Panther yang terus mengikuti mereka bertanya-tanya dalam pikirannya di manakah sisanya. Apakah mereka merasakan bahaya? Namun Blood Panther merasa itu tidak masalah. Kalau semua sebodoh mereka bertiga, gamenya akan terlalu membosankan. Lalu di saat itu Gusan merasa ada yang aneh dengan misi ini. Setelah mereka masuk, dirinya merasa ada yang mengawasi mereka. Guda pun meminta Gusan untuk tidak terlalu parno. Ini cuma misi tingkat D, mereka bertiga tingkat C. Gusan pikir mereka tidak bisa mengatasinya. Namun si Acuy pun juga mengatakan bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama. Udaranya mencekam. Si Acuy pun merasa bahwa mereka perlu kembali. Guda pun tidak menyangka si Acuy juga bersikap demikian serta meminta si Acuy untuk tidak panik dulu. Namun kejadian selanjutnya membuat Guda dan Gusan kaget. Tiba-tiba seseorang muncul dan menyerang si Acuy. Dan ternyata itu Blood Panther. Blood Panther pun mengatakan bahwa permainannya baru saja dimulai dan mereka sudah ingin pergi saja. Si Acuy pun mengenal orang yang menyerangnya dan menyebut dia Blood Panther. Guda pun seketika meminta Blood Panther untuk melepaskan si Acuy. Mereka bisa berbicara dan memberi apa yang Blood Panther mau. Blood Panther pun bertanya soal bicara ini.
Mereka tiga saudara cari gara-gara dengan geng Black Panther terus-menerus. Jadi apalagi yang harus mereka bicarakan? Dan seketika Blood Panther menghabisi si Acuy, Guda dan Gusan pun kaget melihat tubuh si Acuy seketika terpotong-potong. Gusan yang tidak bisa membendung emosinya seketika maju dan berteriak bahwa dirinya akan menghajar Blood Panther sampai mati. Guda pun mencoba menghentikan tindakan dari Gusan. Namun semua itu terlambat. Tubuh Gusan sudah terjerat jaring darah milik Blood Panther. Blood Panther pun bertanya soal keinginan Gusan yang ingin menghajarnya dan bertanya apakah Gusan benar-benar mampu. Dan kembali jaring-jaring Blood Panther menguat. Dan seketika mencabik-cabik tubuh Gusan. Guda yang melihat hal ini menyebut Blood Panther sebagai monster. Dan seketika lari. Blood Panther pun sangat puas dengan hal ini dan meminta Guda untuk lari sekuat tenaga. Mangsa yang takut adalah yang paling enak. Di sisi lain, Liu pun kini mengajak Paman Hao untuk beristirahat lebih dulu. Paman Hao seketika bertanya mengapa menelantarkan mereka bertiga. Li pun tidak menanggapi hal ini dan balik bertanya, apakah Paman Hao sempat menyinggung orang dari faksi yang kuat? Paman Hao pun menyebut bahwa dirinya cuma penambang. Mengapa bisa menyinggung orang? Paman Hao yang penasaran pun bertanya mengapa Li bertanya. Li pun mengatakan bahwa itu karena misi ini adalah jebakan maut. Ada yang mau mengubur mereka hidup-hidup di tanah terkutuk ini. Paman Hao pun tidak terlalu percaya hal ini dan menyebut Li menakutinya. Li pun mendesak Paman Hao. Jika Paman Hao tahu sesuatu, maka sekaranglah saatnya memberitahu dirinya. Di saat yang sama, Guda pun datang dan menyebut Li goblok sialan. Li tahu tapi tidak bilang apa-apa membuat kedua saudaranya mati. Li pun menyebut bahwa sepertinya agak berguna. Paling tidak sebelum mati, Guda menunjukkan biang keladinya. Guda pun bertanya maksud Li. Li pun menekankan bahwa Guda akan mati. Dan benar saja, jaring dari Blood Panther sudah siap menjerat Guda. Guda pun bertanya-tanya kapan ini terjadi. Blood Panther pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu penambang seperti Li ternyata semenarik ini. Dan Li sendiri pun kini sudah lebih dulu mengaktifkan Ultimate Shadow Eye untuk melihat Blood Panther. Paman Hao seketika panik melihat Blood Panther ada di sini dan memohon kepada Blood Panther untuk mengampuni mereka. Mereka hanya seorang penambang. Mereka tidak pernah berlebihan. Blood Panther pun membenarkan kata-kata Paman Hao. Hanya saja jika Paman Hao tidak menaruh sesuatu saat Paman Hao mabuk beberapa hari yang lalu, tidak akan ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Di saat yang sama, Li yang menggunakan Ultimate Shadow Eye pun mendapatkan titik lemah dari Blood Panther, serta power level dari Blood Panther yang berada di rank C serta skill yang dimilikinya yaitu jaring Blood Spider yang menembus lewat getaran tingkat tinggi. Jarak serangan adalah 10 meter. Lalu Paman Hao pun menanggapi omongan Blood Panther dan berjanji akan merahasiakannya sampai mati. Namun Blood Panther meyakini bahwa dirinya hanya percaya satu kebenaran, bahwa mereka yang menjaga rahasianya sudah mati. Dan seketika jaring darah pun menusuk tajam ke bahu Paman Hao. Li pun sangat marah melihat hal ini dan menyebut Blood Panther sebagai manusia goblok. Dan seketika maju dengan senjata dua belati di tangannya. Blood Panther pun segera merespon serangan ini dan mengatakan bahwa ternyata seorang penambang juga punya skill hebat. Pantas saja Zhao Ting bisa kalah, tapi Li hanya bisa melawan Zhao Ting saja. Dan seketika Blood Panther melepaskan serangannya. Namun Li masih bisa menghindari serangan ini. Blood Panther pun menegaskan jika Li ingin mati dirinya akan membantu Li. Melihat Blood Panther kini maju menyerang, Li pun segera mengaktifkan Shadow Enhancement dan mencoba memblokir serangan dari Blood Panther. Li pun menilai bahkan dengan Shadow Enhancement, dirinya tidak bisa menangkis serangan Blood Panther. Hingga pada akhirnya Blood Panther berhasil memukul mundur Li dan membuatnya terbang membentur sebuah pohon. Paman Hao pun khawatir tentang kondisi Li dan berniat menghampirinya. Namun Li meminta Paman Hao untuk tetap di sana. Di samping itu, Li pun menilai bahwa mendekati Blood Panther adalah ide buruk. Dirinya harus cari taktik lain. Lalu Blood Panther pun meminta mereka untuk tidak panik. Mereka berdua akan menjadi makanannya hari ini. Li pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa dirinya yakin itu tidak akan terjadi.
Dan kembali Lee menggunakan Ultimate Shadow Eye. Dan seketika melepaskan skill Shadow Morph ke arah Blood Panther hingga menghujaninya dengan Shadow Dagger. Namun semua serangan itu diblokir Blood Panther menggunakan jaring benang darahnya serta bertanya apakah hanya itu kemampuan Lee. Lee pun seketika merubah gaya bertarungnya dan melompat mendekat menggunakan Shadow Great Sword. Blood Panther pun menyebut bahwa Lee punya banyak trik sebagai penambang. Itu tidak buruk. Tapi Lee hanyalah seorang rank E dan dengan mudah Blood Panther menghancurkan senjata Lee. Lalu di saat yang sama seorang penjaga rank yang misterius yaitu Hyzen muncul dari dalam tanah dan menekankan bahwa Blood Panther akan mati dan mencengkeram tubuh Blood Panther. Blood Panther pun nampak santai menghadapi hal ini dan menyebut bahwa dirinya kira Hyzen akan menunggu sampai akhir untuk bergerak. Namun sayangnya skill Hyzen adalah kelemahan terbesarnya. Serangan jarak dekat adalah wilayahnya. Dan nyatanya jaring milik Blood Panther sudah mencengkeram Hyzen. Dan seketika tubuh Hyzen pun terpotong-potong. Lee yang memperhatikan hal ini tidak menyangka rank C seperti Hyzen mati begitu saja. Melihat kesempatan ini, Lee seketika mengajak Paman Hao untuk lari dan mengatakan kepada Paman Hao bahwa dirinya lebih lemah dari Blood Panther. Mereka harus fokus kabur dari sini. Blood Panther yang melihat mereka lari pun hanya tersenyum dan bertanya, apakah mereka pikir bisa lari dari dirinya. Lalu di tempat lain, Lee pun kini mengobati luka Paman Hao lebih dulu. Saat pagi tiba, dirinya akan cari jalan keluarnya. Paman Hao pun meminta Lee untuk pergi sendiri. Dirinya hanya memperlambat pergerakan Lee. Lee seketika bertanya apa yang sebenarnya Paman Hao lakukan. Mengapa Blood Panther ingin Paman Hao untuk mati? Paman Hao mengatakan bahwa itu karena sepertinya dirinya tahu penyebab orang tua Lee meninggal. Mendengar hal ini, tatapan Lee pun menjadi serius dan bertanya apa yang Paman bilang tadi. Lee pun segera mendesak Paman Hao untuk memberitahunya sekarang. Paman Hao menyebut bahwa awalnya dirinya tidak yakin. Tapi setelah Blood Panther datang untuk membunuhnya, dirinya yakin ada yang tidak beres dengan Cui Shihao. Sebelum kecelakaan tambang itu, ayah Lee pernah bilang bahwa dia curiga Cui Shihao melakukan eksperimen berbahaya di area tambang. Tak dirinya sangka hanya beberapa hari kemudian kecelakaan itu terjadi dan orang tua Lee difitnah mencuri biji tambang. Lee pun seketika bertanya dengan penuh amarah, mengapa waktu itu Paman Hao diam saja. Paman Hao pun mengaku bahwa dirinya takut. Lagi pula dirinya hanya penambang biasa. Dirinya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Dirinya punya keluarga yang harus dirinya hidupi. Lee pun mengerti Paman Hao hanya diam dan membiarkan orang tuanya menderita ketidakadilan seperti itu. Paman Hao menyebut bahwa dirinya juga sangat menyesal. Kalau tidak, dirinya tidak akan mabuk dan keceplosan cerita pada orang lain hingga bencana ini menimpa dirinya. Dan di saat yang sama, Blood Panther pun datang dan memotong pohon-pohon yang ada di depannya. Hingga persembunyian Lee dan Paman Hao terungkap. Dan segera Blood Panther menjerat Paman Hao. Di akhir hidupnya, Paman Hao mengucapkan kata maaf kepada Lee dan meminta Lee untuk tidak dendam kepadanya. Blood Panther yang mendengar hal ini pun menyebut bahwa ini masuk akal. Lee terlihat familiar, ternyata Lee anak dari dua orang peringkat C itu. Lah baru nyadar si goblok. Jika demikian, biarkan dirinya mengirim Lee menyusul orang tuanya. Lee pun merespon hal ini dan menyebut bahwa itu cuma mimpi. Hingga dua serangan mereka saling beradu. Namun terlihat Blood Panther lebih unggul. Blood Panther pun bertanya, bukankah seru melihat darah dan daging keluarga Lee sendiri bertebaran? Lee pun menyebut bahwa jaring Blood Spider milik Blood Panther bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Lee pun kini mengubah senjatanya ke Great Sword dan menilai saat Blood Panther menyerang itu adalah saat pertahanannya paling lemah. Di saat kesempatan itu ada segera Lee maju dan mengayunkan senjatanya. Serangan ini pun mengagetkan Blood Panther serta memukulnya mundur. Blood Panther pun menyebut Lee menukar luka dengan luka. Lee benar-benar nekat. Di samping itu, Lee sangat kesal dengan kondisinya. Lee pun bertanya-tanya apakah dirinya sudah sampai batas kemampuan dirinya. Blood Panther yang melihat kondisi Lee pun menyebut bahwa Lee ternyata cuma menggertak hampir saja membuat dirinya ketakutan.
Dan seketika Blood Panther melepaskan jaringnya ke arah Lee, serta mengatakan kalau saja Lee bukan peringkat E, dirinya sudah tamat tadi. Lee pun kini terjerat jaring hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Blood Panther pun menantang Lee dan meminta Lee untuk membunuhnya. Lee pun kini menatap Blood Panther dengan tajam layaknya mata Najwa. Blood Panther pun bertanya, apakah Lee masih mau membunuh dirinya hanya dengan tatapannya? Dengan tawanya Blood Panther mengatakan bahwa melihat semut seperti Lee dengan tatapan tak rela itu membuatnya bersemangat. Dengan ini biar tatapan tak rela Lee semakin dalam dan akan dirinya beritahu sebuah rahasia. Paman Hao setengah benar, tapi orang tua Lee tidak mati karena kecelakaan tambang. Mereka mati di tangan dirinya. Lee pun sangat kaget mengetahui hal ini. Blood Panther pun semakin bersemangat melihat tatapan Lee. Saat dirinya membunuh ibu Lee, ayah Lee menatap dirinya dengan cara yang sama. Hanya bisa melihat dengan pasrah saat dirinya mencincang ibu Lee menjadi potongan-potongan kecil. Namun di saat itu emosi Lee memuncak dan seketika energi bayangan mulai menguat. Blood Panther pun di saat itu bingung dan bertanya-tanya mengapa jaring-jaringnya terbakar. Dan seketika ledakan pun terjadi hingga membakar semua jaring-jaring Blood Panther. Lee pun menyebut Blood Panther sebagai iblis. Dengan energi bayangan yang meluap-luap, Lee menegaskan bahwa dirinya akan membunuh Blood Panther. Lalu Shadow yang melihat perubahan Lee pun menilai bahwa dirinya sudah menduganya. Lee bisa memakai kebenciannya untuk menstimulasi energi kegelapan dalam tubuhnya. Lalu sistem pun kini menyebut bahwa lonjakan dalam energi kegelapan terdeteksi. Mengoreksi level dan koreksi level pun selesai. Rank Lee saat ini adalah C. Shadow Enhancement naik ke tingkat kedua. Skill baru telah didapatkan yaitu Shadow Escape. Tubuh bisa menyelinap ke dalam bayangan dan menyatu dengan bayangan lainnya. Blood Panther yang memperhatikan Lee menilai bahwa semua luka dia sudah sembuh. Sepertinya Lee punya skill penyembuh juga. Blood Panther pun mengatakan yang seperti itu. Mangsa akan terlihat menarik saat mereka ada di ambang kematian. Dan kembali jaring-jaring Blood Panther mengarah ke Lee. Lee pun hanya tersenyum dirinya disebut mangsa. Dan seketika Lee mengaktifkan Shadow Escape dan berpindah ke belakang Blood Panther, serta mengatakan bahwa di bawah bayangan, Blood Panther adalah mangsa sesungguhnya. Blood Panther pun seketika kaget dengan hal ini dan bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana kekuatan Lee tiba-tiba meningkat. Blood Panther pun merespon hal ini dan menyebut Lee cukup cepat, namun tak cukup cepat untuk membunuh dirinya dan seketika memberikan serangan. Namun, Lee dengan mudah menghindarinya. Saat di udara, Lee pun kembali mengaktifkan Shadow Morph dan melemparkan banyak belati. Blood Panther yang melihat serangan ini hanya tertawa dan menyebut serangan Lee percuma saja untuk dirinya. Namun di saat itu Lee mengaktifkan Shadow Escape Flying Thunderstep, di mana Lee berteleportasi pada senjata yang dilemparnya, dan segera Lee melancarkan serangan cepatnya. Dan kembali serangan ini tertahan oleh jaring milik Blood Panther. Blood Panther pun mengatakan bahwa itu gerakan yang sia-sia. Mainan Lee bisa menembus pertahanannya. Namun lagi-lagi Lee berteleportasi serta bertanya, siapa bilang dirinya akan merusak pertahanan Blood Panther? Blood Panther tidak bisa mengendalikan serangan dan pertahanan di waktu yang sama. Itu karena kecepatan yang Blood Panther kontrol dengan darah tidak bisa bersaing dengan kecepatan reaksi Blood Panther. Dan itulah kelemahan Blood Panther. Dan seketika Lee Yi melepaskan serangan super cepatnya menggunakan teleportasinya. Blood Panther pun menyebut ini mustahil. Blood Panther pun bertanya bagaimana mungkin dirinya kalah pada seorang penambang. Lalu Liu Yi pun meminta Blood Panther mengatakan apa yang terjadi saat terjadi kecelakaan di penambang dulu. Namun kembali Blood Panther mencoba memprovokasi Liu Yi dengan mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu tentang ibu Liu Yi. Dan di saat itu juga, Liu Yi memotong tangan Blood Panther. Blood Panther pun kaget dengan hal ini. Lee pun menekankan bahwa kesabaran dirinya sangat terbatas. Blood Panther pun bertanya apa yang akan Lee lakukan jika dirinya memberitahu Lee. Semuanya adalah ulah si Cui Xiao. Ayah Lee masuk dalam eksperimennya dulu karena dia takut semuanya akan bocor. Dia menyuruh mereka untuk membunuh orang tua Lee dan membuat cerita palsu.
Li pun seketika kaget mendengar nama Cui Xiao. Blood Panther seketika mengatakan bahwa sekarang Li tahu dia adalah bagian dari grup NG. Apakah Li takut atau bimbang sekarang? Dirinya sarankan Liu untuk melepaskan dirinya. Namun bersamaan dengan kata-kata ini, di kepala Blood Panther pun terpenggal. Li pun mengatakan bahwa orang yang telah membunuh orang tuanya takkan dirinya lepaskan satu orang pun. Kemudian saat ini di kantor pusat NG Group, Li pun kini sedang memperhatikan Chu Xiao. Shadow Mewing pun menyebut walaupun Li sudah naik ke rank C, dirinya masih sarankan untuk tidak bertindak gegabah. Li seharusnya bisa merasakan ada rank A di sekitar dia. Li pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui hal itu. Ketua grup NG rank A, Ning Ding Hao, juga ada di dalam mobil. Jadi dirinya tidak akan bertindak gegabah terhadap Cui Xiao. Lagi pula dirinya tidak bisa sepenuhnya percaya pada ucapan Blood Panther. Dirinya harus menginvestigasi terlebih dahulu jika urusan orang tuanya berkaitan dengan Cui Xiao. Atau jika seluruh NJ Group ikut terlibat. Ning Ding Hao sebaiknya tidak ikut campur. Kalau tidak, buat apa dia rank A? Hutang nyawa harus dibayar nyawa. Kelas Bang Li.